Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1041, Sekte Jahat Gerbang Hantu. Ketika Tetua Wu dari Sekte Iblis Hantu membawa pemimpin sekte dari bawah tanah dan menangkapnya di depan Yang Xiaotian, mereka melihat pemimpin sekte itu memuntahkan darah hijau tua. Serangan telapak tangan dari Tetua Wu telah menyebabkan dia memuntahkan empedunya. Wajah pemimpin sekte hantu iblis berubah total saat dia memandang Yang Xiaotian dan keempat iblis sekte hantu di hadapannya. Pada saat itu, beberapa auman binatang buas yang aneh terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat dua binatang buas yang menyerupai kera, tetapi memancarkan energi hantu yang terbang di udara. Kedua binatang buas ini adalah binatang roh hantu. Melihat kedua binatang roh hantu tersebut, para anggota sekte iblis hantu pun benar-benar tercengang. Melihat kedua binatang roh hantu itu hendak terbang, iblis tua berambut merah mengulurkan satu tangan dan menangkap mereka. Sekuat apapun mereka melawan, mereka tak bisa melarikan diri. Di bawah kendali iblis tua berambut merah, kedua binatang roh hantu dibawa ke hadapan semua orang. Para anggota sekte iblis hantu memperlihatkan ekspresi yang berbeda-beda saat mereka melihat dua binatang roh hantu di hadapan mereka. Pemimpin sekte hantu iblis, Yang Xiaotian menyapa pemimpin sekte di depannya. "Saya," jawab pemimpin sekte Ghost Vien dengan panik. Yang Xiaotian tak mau repot-repot berdebat dengan pihak lain. Ia langsung mengeluarkan ramuan pengendali dan melemparkannya kepada orang-orang dari sekte iblis hantu. Telan, hidup. Menolak, mati. Pemimpin sekte hantu iblis menatap ramuan di tangannya, wajahnya mengalami perubahan drastis, dan dia menatap Yang Xiaotian dengan kaget dan marah, "Jangan pergi terlalu jauh." Yang Xiaotian mengabaikan pemimpin sekte iblis hantu dan kemudian terbang menuju gerbang hantu, menginstruksikan keempat iblis sekte hantu, "Jika aku memasuki gerbang hantu dan mereka belum menelannya, bunuh mereka semua." Keempat setan dari sekte hantu terkejut, lalu dengan hormat menurutinya. Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan iblis tua berambut merah mengikuti Yang Xiaotian saat mereka terbang menuju gerbang hantu. Pemimpin sekte iblis hantu dan pakar sekte lainnya menyaksikan Yang Xiaotian terbang menuju gerbang hantu dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di benua Master Surgawi, siapa yang tidak tahu betapa mengerikannya gerbang hantu? Yang Xiaotian dan yang lainnya seharusnya juga tahu, siapapun yang masuk akan mati. Namun, setelah mengetahui hal ini, mereka masih bersikeras masuk. Di mata para anggota sekte iblis hantu yang skeptis, Yang Xiaotian dan kelompoknya semakin dekat ke gerbang hantu. Dari dalam gerbang hantu, semburan energi hantu yang tak berujung melolong, terus-menerus membombardir Yang Xiaotian dan kelompoknya. Cahaya merah darah dari gerbang hantu menyelimuti mereka seolah-olah mereka sedang bermandikan lautan darah. Cahaya merah darah ini mengandung kekuatan aneh yang membuat seluruh tubuh seseorang menjadi dingin, seolah-olah dirasuki hantu jahat. Tanpa pilihan, Yang Xiaotian memanggil 6 api surgawi agung, termasuk api surgawi matahari bulan dan api surgawi naga biru. Akan tetapi, begitu berada dalam jarak 1 mil dari gerbang hantu, bahkan 6 api surgawi agung seperti api surgawi matahari bulan tidak dapat menahan energi dingin hantu Yin. Pada akhirnya, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain memanggil api surgawi pemusnahan kekacauan. Ketika api surgawi pemusnahan kekacauan muncul, semua energi dingin hantu Yin terbakar habis. Api surgawi kekacauan. Melihat api surgawi pemusnahan kekacauan pada Yang Xiaotian, pemimpin sekte hantu iblis dan yang lainnya tercengang. Dengan kekuatan api surgawi kekacauan, Yang Xiaotian tiba dengan selamat di depan gerbang hantu. Pada saat ini, energi hantu gerbang hantu melonjak dan melolong semakin liar. Yang Xiaotian memerintahkan Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua Berambut Merah untuk menunggu di luar, kemudian dia dan Meng Bingsui terbang ke gerbang hantu. Menyaksikan sosok Yang Xiaotian dan Meng Bingsui menghilang ke dalam cahaya merah darah di gerbang hantu, hati pemimpin sekte iblis hantu dan yang lainnya bergetar hebat. Setelah memasuki gerbang hantu, Yang Xiaotian hanya melihat benua yang gelap dan berwarna darah di depannya. Daratan itu tandus tanpa tanda-tanda kehidupan, dan energi hantu beserta roh-roh jahat terus-menerus melonjak dari tepi daratan. Kekuatan jahat dan mengancam dari segala arah menekan Yang Xiaotian. Melihat ini, Meng Bingsui mengerahkan seluruh kekuatan esnya, menciptakan penghalang es yang menyelimuti dirinya dan Yang Xiaotian dalam jarak 100 mil. Sekalipun kekuatan jahat ini luar biasa kuat, ia tidak dapat menembus penghalang esnya. Yang Xiaotian terbang maju dengan hati-hati. Dia dapat merasakan bahwa di ujung benua,
ada aura kuat yang terpancar dari salah satu anggota klan naga kematian. Pasti di sanalah tubuh naga leluhur naga mayat hidup terbaring. Namun, semakin dekat mereka terbang, semakin mengerikan udara dingin dan kekuatan jahat hantu Yin. Udara dingin dan kekuatan jahat ini berubah menjadi roh hantu jahat dan roh iblis, yang terus-menerus membombardir penghalang es Meng Bingsui. Dunia es dan salju Meng Bingsui juga terguncang hebat oleh serangan itu. Bahkan di dunia es dan salju, Yang Xiaotian dapat merasakan kengerian udara dingin Yin Ghost dan kekuatan jahat di luar. Melihat serangan roh jahat dan roh iblis yang terus-menerus, Meng Bingsui menyalurkan kekuatan surgawinya. Tiba-tiba, cahaya dari penghalang es melonjak, membekukan dan menghancurkan semua roh jahat dan roh iblis di sekitar mereka. Mereka berubah menjadi pecahan es yang jatuh dari udara ke tanah. Dengan demikian, saat Yang Xiaotian dan Meng Bingsui terus bergerak maju, lebih banyak pecahan es dari roh hantu jahat dan roh iblis yang hancur akan jatuh ke tanah, menciptakan pemandangan yang mencolok di luar dunia es dan salju. Dilihat dari jauh, ia menambahkan sentuhan yang mempesona pada ruang gerbang hantu yang menakutkan dan mencekam. Tidak peduli seberapa kuatnya roh hantu jahat dan roh iblis, mereka semua berubah menjadi es yang hancur di hadapan dunia es Meng Bingsui. Yang Xiaotian akhirnya mencapai tepi benua dan melihat tubuh naga leluhur naga mayat hidup. Tubuh naga leluhur naga mayat hidup membentang di udara, seperti barisan pegunungan yang berkesinambungan, sama besarnya dengan tubuh naga Aosu yang telah ia gabungkan sebelumnya. Di sekitar tubuh naga, aura kematian sangat menakutkan, membentuk penghalang kematian yang bahkan gerombolan hantu jahat pun tidak dapat mendekatinya. 10 naga primordial agung, yang terlemah di antara mereka, merupakan penguasa setengah langkah. Baik Aosu maupun leluhur naga mayat hidup merupakan penguasa setengah langkah. Namun, Meng Bingsui dengan mudah menerobos batasan kematian yang mengelilingi tubuh naga leluhur naga mayat hidup dan kemudian membawa Yang Xiaotian ke hadapannya. Menatap tubuh naga leluhur naga mayat hidup yang besar di depannya, Yang Xiaotian duduk bersila, mulai mengoperasikan teknik naga awal kuno, dan mulai menyatu dengan tubuh naga leluhur naga mayat hidup. Di bawah pengoperasian teknik naga awal kuno milik Yang Xiaotian, tubuh naga leluhur naga mayat hidup mulai berputar perlahan di sekelilingnya, menimbulkan badai mengerikan yang melanda setiap sudut gerbang hantu. Ruang dalam gerbang hantu bergetar tak henti-hentinya. Sebelumnya, Yang Xiaotian membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyatu dengan tubuh naga Aosu, tetapi sekarang, dengan memiliki tubuh surgawi naga primordial dan semakin meningkatkan kekuatannya, jauh lebih mudah untuk menyempurnakan dan mengasimilasi tubuh naga leluhur naga mayat hidup. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia sepenuhnya menyatu dengan tubuh naga leluhur naga mayat hidup. Ketika Yang Xiaotian menyatu dengan tubuh naga leluhur naga mayat hidup, tubuh surgawi naga primordial yang baru dikembangkannya langsung menerobos dari tingkat pertama ke lapisan keempat. Melihat tubuh surgawi naga primordial, yang belum membuat terobosan untuk sementara waktu, langsung melambung ke lapisan keempat setelah menyatu dengan tubuh naga leluhur naga mayat hidup, Yang Xiaotian sangat gembira. Untungnya, Master Ding ada di sana untuk membantunya menekan kekuatan naga dan kekuatan darah naga dalam tubuh naga leluhur naga mayat hidup. Meski begitu, dia masih berhasil menerobos ke tahap 10 lapisan Raja Surgawi. Setelah menyatu dengan tubuh naga leluhur naga mayat hidup, Yang Xiaotian melihat ke bagian dalam gerbang hantu, hanya untuk melihat kegelapan dengan energi hantu yang terus-menerus memancar dari dalamnya. Yang Xiaotian awalnya ingin menjelajah lebih jauh, tetapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Setelah itu, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui muncul dari gerbang hantu. Setelah melihat Yang Xiaotian keluar dari gerbang hantu tanpa cedera, Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua berambut merah, dan beberapa orang lainnya akhirnya menghela napas lega. Bab 1042, Pelindung Surgawi Tuan Muda. Meskipun mereka mengetahui kekuatan Meng Bingsui, teror gerbang hantu dan sosok seperti Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah juga jelas bagi mereka, jadi mereka masih merasa sangat khawatir. 2 bulan kemudian, ketika Yang Xiaotian muncul kembali, banyak master dari Sekte Iblis Hantu telah menyerah. Mereka yang tidak menyerah telah dicubit sampai mati oleh 4 iblis penyihir hantu. Melihat Yang Xiaotian keluar tanpa cedera, Master Sekte Hantu Iblis dan para Master Sekte Hantu Iblis sangat terkejut. Gerbang hantu, konon katanya siapapun yang masuk akan mati. Yang Xiaotian dan Meng Bingsui masuk dan setelah 2 bulan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Yang Xiaotian berjalan mendekat, napas Master Sekte Hantu Iblis menegang, dan bersama dengan Master Sekte Hantu Iblis lainnya, mereka tidak berani menatap Yang Xiaotian. Tuan Muda,
kata empat iblis penyihir hantu dengan hormat. Yang Xiao Tian mengangguk, tatapannya jatuh pada Master Sekte Hantu Iblis. Markas besar Sekte Hantu Iblis Anda ada di negara obat, kan? Ketua Sekte Iblis Hantu tercengang, tak menyangka Yang Xiao Tian tiba-tiba bertanya tentang markas mereka. Setelah terkejut sesaat, ia segera menjawab dengan hormat, baik, Tuan Muda. Markas Sekte Iblis Hantu kami berada di Pegunungan Yinsa, tak jauh dari ibu kota Kekaisaran Negara Kedokteran. Bagus. Yang Xiao Tian mengangguk. Setelah urusannya di kota hantu naga selesai, ia berencana untuk pergi ke negeri obat. Ia tidak terlalu mengenal negeri obat, jadi sangatlah tepat jika Master Sekte Iblis Hantu yang memimpin perjalanannya. Apakah kamu tahu banyak tentang ibu kota Kekaisaran Negara Kedokteran? Yang Xiao Tian kemudian bertanya. Kali ini, Master Sekte Hantu Iblis tidak terkejut dan segera menjawab, saya kenal ibu kota Kekaisaran Negara Kedokteran. Kalau begitu, ayo kita pergi ke ibu kota Kekaisaran Negara Kedokteran, kata Yang Xiao Tian sambil terbang ke angkasa. Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa mengikuti di belakang Yang Xiao Tian. Setelah jeda sesaat, Master Sekte Hantu Iblis dan orang-orang dari Sekte Hantu Iblis segera mengikuti di belakang Yang Xiao Tian. Setelah meninggalkan kota hantu naga, rasa dingin hantu Yin lenyap, dan Yang Xiao Tian akhirnya merasa rileks. Dia mengeluarkan perahu Hanhai dan bersama semua orang, mendorongnya menembus langit dan menjauh. Menengok kembali ke kota hantu naga, Yang Xiao Tian merenungkan kedalaman gerbang hantu. Ia selalu merasa bahwa di kedalaman gerbang hantu, ada entitas gelap yang mengerikan mengintai. Saat dia menyatu dengan tubuh naga leluhur naga mayat hidup, tubuh itu terus mengawasinya. Perasaan ini mengingatkannya saat dia menjadi sasaran Chaos Abyssal Beast di benua primordial. Justru karena itulah setelah menyatu dengan tubuh naga leluhur naga mayat hidup, dia memutuskan untuk meninggalkan gerbang hantu. Memang ada sosok yang mengerikan di kedalaman gerbang hantu, kata Master Ding. Kekuatannya tak lebih lemah dari binatang abisal kekacauan. Seperti yang diharapkan, Yang Xiao Tian berpikir dalam hati. Mungkinkah kematian leluhur naga mayat hidup ada hubungannya dengan entitas ini? Master Sekte Hantu Iblis mengikuti Yang Xiao Tian ke perahu Hanhai dan melihat Yang Xiao Tian terdiam, yang membuatnya merasa gelisah. Setelah beberapa saat, Yang Xiao Tian berkata kepada Master Sekte Hantu Iblis, ceritakan tentang Sekte Hantu Iblis. Mendengar ini, Master Sekte Hantu Iblis tidak berani melawan, dan segera menceritakan semua hal tentang Sekte Hantu Iblis kepada Yang Xiao Tian. Leluhur Sekte Iblis Hantumu berasal dari benua kekacauan. Lalu, apakah leluhurmu tahu tentang Sekte tak terkalahkan? Ketika Yang Xiao Tian mendengar Master Sekte Iblis Hantu menyebutkan bahwa leluhur mereka berasal dari benua kekacauan, ia tertarik dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Benua Chaos merupakan benua terbesar dan paling makmur di domain Chaos. Di sanalah berkumpul sekte, keluarga, kerajaan, dinasti, dan asosiasi pedagang terkuat di domain kekacauan. Meskipun markas besar sekte tak terkalahkan tidak berada di benua kekacauan, negara adikuasa seperti sekte tak terkalahkan pasti punya cabang di sana. Mendengar Yang Xiao Tian tiba-tiba bertanya tentang sekte tak terkalahkan, Master Sekte Iblis Hantu terkejut dan menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Meskipun leluhur Sekte Iblis Hantu kami berasal dari benua kekacauan, beliau telah pergi selama ratusan ribu tahun. Master Sekte Gosvian ragu sejenak, lalu dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang Tuan Muda ingin ketahui tentang Sekte tak terkalahkan? Mendengar ini, Iblis tua berambut merah terkekeh, Tuan Muda kita punya permusuhan yang tak terdamaikan dengan Sekte tak terkalahkan. Tuan Muda kita bermaksud memusnahkan Sekte tak terkalahkan. Musnahkan Sekte tak terkalahkan. Master Sekte Hantu Iblis dan semua ahli dari Sekte Hantu Iblis pikirannya bergemuruh, hampir pingsan karena ketakutan. Awalnya, Master Sekte Hantu Iblis mengira Iblis tua berambut merah sedang bercanda, tetapi melihat ekspresi Yang Xiao Tian, Meng Bingsui, dan yang lainnya, tampaknya mereka tidak bercanda. Seketika, Master Sekte Gosvian dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti dan jarum. Setelah beberapa saat, setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Master Sekte Hantu Iblis berkata kepada Yang Xiao Tian, saya dengar Tuan Muda Pelindung Surgawi juga akan menghadiri kompetisi apoteker di negara pengobatan benua guru surgawi. Tuan Muda Pelindung Surgawi. Yang Xiao Tian bingung. Tuan Muda Pelindung Surgawi adalah murid tertutup dari murid tertua Dewa Obat Kekacauan, kata Master Sekte Iblis Hantu. Dia juga murid buyut termuda dari leluhur obat kekacauan. Saat menyebut Dewa Pengobatan Kekacauan,
wajah Master Sekte Iblis Hantu menampakkan rasa hormat dan takut. Oh, Dewa Obat Kekacauan. Yang Xiaotian terkejut. Dia tahu tentang Dewa Pengobatan Kekacauan. Dewa Pengobatan nomor 1 di domain kekacauan. Selain itu, dia juga merupakan salah satu dari 10 individu terkuat di Chaos Domain, sekaligus Dewa Pengobatan eksklusif dari Invincible Sect, dan merupakan teman dekat Invincible Zantian. Nama Dewa Pengobatan Chaos, seperti Wutian Zantian, bergema di seluruh Chaos. Tanpa diduga, murid agungnya akan datang ke kompetisi apoteker di negara pengobatan benua Master Surgawi. Kenapa dia disebut Tuan Muda Pelindung Surgawi? Tanya Yang Xiaotian. Mungkinkah dia yang menciptakan ramuan pelindung surgawi? Master Sekte Hantu Iblis mengangguk dan berkata dengan hormat, ya, ketika dia mengikuti ujian Dewa Pengobatan Bintang 9, dia menciptakan pil penghancur dewa yang diberkati oleh para dewa. Kemudian, semua apoteker di domain kekacauan dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Pelindung Dewa. Yang Xiaotian tercengang. Saat pertama kali tiba di benua Zongtian untuk mengikuti ujian Dewa Pengobatan Bintang 9, ia menciptakan pil pemecah dewa, yang diberkati oleh para dewa, dan dihormati sebagai alkemis pelindung surgawi benua Zongtian. Tuan Muda Pelindung Surgawi ini, sama seperti dirinya saat itu, juga telah menciptakan pil pemecah dewa yang diberkati oleh para dewa. Jelaslah, sang pelindung surgawi muda memiliki bakat luar biasa dalam alkimia. Dia jelas mengerti betapa sulitnya menciptakan ramuan yang diberkati para dewa. Dia telah berlatih alkimia selama bertahun-tahun, namun jumlah kali dia menciptakan eliksir yang diberkati para dewa tidaklah banyak, hanya beberapa lusin kali saja. Tuan Muda Pelindung Surgawi sekarang dianggap sebagai alkemis muda nomor 1 di domain kekacauan kita. Kata Master Sekte Iblis Hantu dengan kagum. Meskipun dia baru berada di puncak akhir 10 lapisan Kaisar Surgawi, kemampuan alkimianya begitu maju sehingga bahkan leluhur pengobatan Laut Hijau dan yang lainnya memujinya dengan antusias. Kudengar leluhur pengobatan Laut Hijau kesulitan mengundangnya. Yang Xiaotian bertanya, apakah dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi apoteker negara kedokteran? Bukan begitu. Dengan status Tuan Muda Pelindung Surgawi yang bermartabat, bagaimana mungkin dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi apoteker negara obat benua Master Surgawi kita? Master Sekte Iblis Hantu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia tidak akan tertarik dengan hadiah kompetisi apoteker negara obat kita. Sekalipun hadiahnya 10 kali lebih besar, dia tidak akan peduli. Diundang oleh leluhur pengobatan Laut Hijau ke benua Guru Surgawi, beliau adalah tamu kehormatan di kompetisi apoteker. Leluhur pengobatan Laut Hijau berharap beliau dapat memberikan bimbingan kepada 3 murid terbaik dalam kompetisi ini. Yang Xiaotian mengangguk, selain Tuan Muda Pelindung Surgawi, apakah ada dewa pengobatan lain di domain kekacauan yang dapat menciptakan ramuan surgawi yang diberkati oleh para dewa? Selain Tuan Muda Pelindung Surgawi, hanya Dewa Pengobatan Kekacauan sendiri yang dapat menciptakan ramuan surgawi yang diberkati oleh para dewa, jawab Master Sekte Hantu Iblis sambil merenung. Setengah bulan kemudian, perahu Hanhai memasuki wilayah negara obat. Setelah tiba di dekat ibu kota Kekaisaran Negara Pengobatan, Yang Xiaotian menyimpan perahu Hanhai. Bab 1043, berlututlah dan minta maaf kepada Yang Mulia Dewi. Namun, sebelum memasuki ibu kota Kekaisaran Negeri Obat, Yang Xiaotian mengutus 4 penyihir dari Sekte Iblis Hantu dan Master Sekte Iblis Hantu untuk mengunjungi markas besar Sekte Iblis Hantu. Adapun apa yang akan mereka lakukan di Sekte Hantu Iblis, keempat penyihir itu tentu tahu. Tenang saja, Tuan Muda, kami akan menangani masalah ini dengan tepat dan membawa leluhur Iblis Hantu ke hadapanmu, kata penyihir tertua dari 4 penyihir itu dengan hormat. Yang Xiaotian mengangguk, lalu berkata, lanjutkan. Ia menginstruksikan keempat penyihir dan yang lainnya untuk mencarinya di ibu kota Kekaisaran setelah mereka menyelesaikan urusan mereka. Maka, keempat penyihir dan Master Sekte Iblis Hantu pergi ke markas besar Sekte Iblis Hantu, sementara Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan beberapa orang lainnya dari Raja Pembunuh Dewa memasuki ibu kota Kekaisaran Negeri Pengobatan. Akan tetapi, karena mereka belum mengenal ibu kota Kekaisaran Negeri Pengobatan, Yang Xiaotian menyuruh Master Sekte Iblis Hantu untuk meninggalkan seorang tetua dari Sekte Iblis Hantu untuk membimbing mereka. Tetua dari Sekte Hantu Iblis bernama Deng Gang, seorang lelaki tua yang sangat ramping dan cerdik. Setelah memasuki ibu kota Kekaisaran, ia tetap di sisi Yang Xiaotian, dengan cermat menjelaskan segala sesuatu tentang ibu kota Kekaisaran Negeri Obat. Sebagai salah satu kekaisaran terkuat di benua Master Surgawi,
kemakmuran ibu kota kekaisarannya tentu saja melampaui ibu kota kekaisaran negara naga. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan serikat dagang besar, dengan apoteker yang datang dan pergi tanpa henti. Kompetisi apoteker akbar semakin dekat, dan para apoteker dari kerajaan-kerajaan besar di seluruh benua Master Surgawi berkumpul di ibu kota kekaisaran negeri obat. Apoteker dari alam kaisar surgawi yang biasanya sulit ditemukan kini semakin sering ditemui. Saat melewati aula suci apoteker di benua guru surgawi, Yang Xiaotian berhenti sejenak dan bergumam, aula suci apoteker. Sejak memasuki domain surgawi, dia belum menjalani ujian apoteker apapun, dan tingkat sertifikasi apotekernya masih di level 10 dari domain desolate. Melihat Yang Xiaotian berhenti, Deng Gang tersenyum dan bertanya, apakah Tuan Muda ingin masuk ke aula apoteker untuk membeli obat atau resep pil? Ia menambahkan, saya kenal Penatua Yan dari aula apoteker negara kedokteran. Anda bisa mendapatkan diskon besar untuk obat-obatan. Sekte Iblis Hantu adalah sekte kedua setelah Sekte Master Surgawi dan Kota Kaisar Hitam di benua Master Surgawi. Sebagai salah satu leluhur Sekte Iblis Hantu, Deng Gang mengenal banyak orang. Mari kita lihat, kata Yang Xiaotian. Sekarang, ia harus memberi makan beberapa pohon dewa dengan pil kaisar ekstrim kelas surgawi 7 kesengsaraan setiap hari, dan persediaannya cepat habis. Ia perlu membeli sejumlah bahan untuk membuat lebih banyak pil kaisar ekstrim. Oleh karena itu, ditemani Deng Gang, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memasuki aula suci apoteker negeri pengobatan. Saat memasuki aula apoteker, mereka melihat sekelompok besar apoteker berkumpul di aula utama, dan hampir semuanya laki-laki. Para apoteker laki-laki ini dengan penuh semangat memperhatikan bagian tengah aula. Yang Xiaotian terkejut, dia mendengar beberapa apoteker pria dengan bersemangat mendiskusikan Dewi Li Xuan dari Sekte Master Surgawi. Ternyata Dewi Li Xuan dari Sekte Master Surgawi telah tiba di aula suci apoteker untuk menjalani pemeriksaan apoteker alam Kaisar Surgawi. Li Xuan dikenal sebagai wanita tercantik di benua Master Surgawi. Kehadirannya dan ujian apoteker di aula surgawi tentu saja membangkitkan kegembiraan di antara para apoteker pria. Yang Xiaotian mengintip di antara kerumunan dan melihat seorang wanita anggun berdiri di tengah aula. Kulitnya putih, matanya berbentuk seperti bulu burung phoenix, dan ia sangat cantik, tangannya yang halus berkibar seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga. Meski Li Xuan cantik, ia kurang memiliki keanggunan surgawi seperti yang dimiliki Meng Bingsui. Tangan Li Xuan melambai, mengendalikan ratusan bahan yang digunakan untuk membuat pil kaisar ekstrim saat mereka terbang di udara. Ratusan bahan tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, berkibar dengan anggun. Melihat kejadian ajaib itu, para apoteker bersorak tak henti-hentinya. Ini adalah teknik kupu-kupu surgawi. Di benua Master Surgawi, hanya Yang Mulia Li Xuan yang mampu melakukan teknik kupu-kupu surgawi dengan tingkat yang begitu sempurna, salah satu apoteker pria berkomentar dengan kagum. Ada ribuan teknik alkimia di Chaos Domain. Dan teknik kupu-kupu surgawi menduduki peringkat ke-79. Meskipun hanya menduduki peringkat ke-79, bagi banyak dewa pengobatan di Chaos Domain, menguasai teknik apapun yang termasuk dalam 100 teratas sangatlah mengesankan. Terlebih lagi, Li Xuan telah mengembangkan teknik kupu-kupu surgawi hingga mencapai kesempurnaan tanpa celah. Di domain kekacauan, hanya sedikit dewa pengobatan yang mampu menyempurnakan teknik kupu-kupu surgawi hingga ke tingkat yang begitu halus. Di bawah kendali Li Xuan, bahan obat yang menyerupai kupu-kupu ini terus bertransformasi. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Li Xuan menggerakkan api langit dan bumi untuk terus membakar setiap kupu-kupu surgawi. Kupu-kupu surgawi ini, setelah disentuh oleh api langit dan bumi, menjadi seterang kupu-kupu api, menerangi aula besar dengan warna merah menyala yang cemerlang. Yang Xiaotian terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jiwa Li Xuan meluas hingga radius 4.800 li. Biasanya, seorang apoteker di alam Kaisar Surgawi dapat mencakup radius maksimum 4.999 li dengan kekuatan jiwa mereka. Jarang bagi seorang apoteker di alam Kaisar Surgawi untuk melampaui radius 4.000 li. Dapat dikatakan bahwa kekuatan jiwa Li Xuan hampir mencapai batas alam Kaisar Surgawi. Di bawah teknik kupu-kupu surgawi Li Xuan yang ajaib, kupu-kupu api ini mulai meleleh, akhirnya berubah menjadi cairan obat, yang kemudian ia kendalikan untuk menyatu. Ketika semua cairan obat menyatu, perlahan ia mulai mengeluarkan aroma ramuan. Ini adalah tanda bahwa eliksir akan segera terbentuk. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian.
Banyak yang berspekulasi tentang kualitas pil Kaisar Ekstrim yang dapat diracik Li Xuan. Kualitasnya pasti luar biasa, bisik seorang apoteker. Di atas mutu yang luar biasa terdapat mutu surgawi. Secara umum, sangat jarang bagi penilaian apoteker untuk menghasilkan produksi ramuan dengan mutu yang luar biasa. Tiba-tiba pada saat itu, suara gemuruh memenuhi aula besar, dan langit di atasnya dipenuhi awan petir. Kemunculan awan petir yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Untuk menarik guntur kesengsaraan, minimal harus bermutu surgawi. Ledakan, gelombang guntur kesengsaraan yang dahsyat menerjang di tengah perhatian semua orang, menyasar ramuan yang hendak dibentuk. Namun, Li Xuan dengan mudah menangkis guntur kesengsaraan, ramuan itu menyerap kekuatannya, dan akhirnya, ramuan itu terbentuk, meledak dengan cahaya surgawi. Pil Kaisar Ekstrim tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Seru kerumunan itu dengan gembira. Akan tetapi, mereka segera melihat bahwa cahaya surgawi dari pil ekstrim Kaisar tingkat surgawi 7 kesengsaraan ini benar-benar mengembun menjadi bayangan surgawi, yang dipenuhi dengan aura seorang Kaisar surgawi. Manifestasi cahaya surgawi. Kerumunan orang semakin tercengang menyaksikan hal ini. Meramu pil Kaisar Ekstrim kelas surgawi 7 kesengsaraan sudah cukup sulit, tetapi membuat pil yang cahaya surgawinya membentuk bayangan jauh lebih menantang. Para penonton menatap bayangan surgawi dan bergembira. Melihat ekspresi gembira kerumunan, setan tua berambut merah tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan berkata, itu hanya bayangan surgawi, apa pantas seheboh itu? Pil Kaisar Ekstrim yang diracik oleh Tuan Muda dengan mudahnya mengandung 5 atau 6 bayangan surgawi. Suara iblis tua berambut merah tidak keras, tetapi banyak apoteker di dekatnya yang mendengarnya, dan seketika semua apoteker di aula besar berbalik dengan marah menatap iblis tua berambut merah dan yang lainnya bersama Yang Xiao Tian. Akan tetapi, saat melihat Deng Gang yang mengenakan kostum leluhur iblis hantu di samping Yang Xiao Tian, raut wajah mereka berubah drastis dan mereka pun mundur ketakutan. Jelas, taktik brutal sekte hantu iblis terkenal di benua Master Surgawi. Melihat itu adalah Deng Gang, wajah Li Xuan langsung berubah dingin, jadi dia seseorang dari sekte hantu iblis. Hubungan antara sekte hantu iblis, sekte Master Surgawi, dan kota Kaisar Hitam tidak terlalu baik. Seorang murid dari kota Kaisar Hitam juga berkata dengan tajam, Deng Gang, apakah lelaki tua berambut merah ini dari sekte iblis hantumu? Suruh dia berlutut dan meminta maaf kepada Yang Mulia Dewi segera. Murid kota Kaisar Hitam ini adalah putra dari penguasa kota Kaisar Hitam, bernama Song Hui. Saat Song Hui berbicara, dia menoleh ke arah Yang Xiao Tian dan Raja Pembunuh Dewa, dan mereka semua berlutut. Bab 1044, Makhluk Legendaris, tepat di hadapannya. Mendengar putra penguasa kota Kaisar Hitam, Song Hui, menuntut iblis tua berambut merah untuk berlutut meminta maaf, begitu pula Yang Xiao Tian, Raja Pembunuh Dewa, dan beberapa orang lainnya untuk berlutut, raut wajah Deng Gang berubah total. Memang, begitu iblis tua berambut merah mendengarnya, ia tertawa sinis, membuat kami semua berlutut meminta maaf. Saat ia mengatakan ini, kekuatan iblis melonjak dari tubuhnya. Kekuatan iblis yang mengerikan langsung menerjang ke arah Song Hui, aku akan membuatmu berbaring. Berbaring, suara iblis tua berambut merah bergemuruh dan meledak di dalam balai pengobatan. Song Hui merasakan kekuatan dahsyat yang menghantamnya dari atas. Saking dahsyatnya, ia tak berdaya melawan dan langsung tersungkur ke tanah. Seperti seekor katak, semua anggota tubuhnya berada di lantai. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan itu terus menekan seperti gunung iblis kekacauan. Zirah surgawi Song Hui hancur, dan tulang punggungnya bahkan hancur berkeping-keping. Song Hui menjerit kesakitan, meraung dalam amarah, kekuatan surgawinya melonjak liar di dalam dirinya, tetapi sia-sia, dia masih terus ditekan ke tanah. Tiba-tiba, aula besar dan semua orang di kota Kaisar Hitam terkejut dengan perubahan tersebut. Membunuh. Semua ahli di kota Kaisar Hitam murka dan dengan marah membombardir iblis tua berambut merah. Melihat sekitar selusin ahli dari kota Kaisar Hitam yang sedang menyerang, setan tua berambut merah hanya mengangkat tangannya untuk mengibaskan, dan lebih dari selusin ahli itu terpental mundur, menghantam balai pengobatan dan mendarat di jalan-jalan di luar, sambil memuntahkan darah tanpa henti. Para ahli lainnya di aula itu tersentak kaget, menatap setan tua berambut merah dengan ketakutan. Bahkan para ahli dari sekte Master Surgawi yang datang bersama Li Xuan mengubah ekspresi mereka. Sekitar selusin ahli dari kota Kaisar Hitam itu termasuk tetua, tetua tertinggi, dan bahkan seorang leluhur tua,
namun mereka semua dengan santainya disingkirkan oleh pria tua berambut merah ini. Leluhur tua itu adalah pakar sejati di alam leluhur surgawi, yang berdiri tak berdaya di hadapannya. Sejak kapan sekte hantu iblis memiliki makhluk sekuat itu? Kekuatan penindas terus-menerus menekan Song Hui, yang meratap tak henti-hentinya saat ia ditekan lebih dalam ke lantai aula besar, yang telah terbuka sepenuhnya. Li Xuan memperhatikan iblis tua berambut merah dengan kekuatan iblis yang membumbung tinggi dan merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Berhenti. Pada saat itu, sekelompok besar ahli dari aula suci apoteker keluar dari aula dalam. Melihat Song Hui ditekan ke tanah, para ahli yang mengerumuni dari aula suci apoteker juga sangat terkejut. Tuan Denggang, tolong suruh senior ini berhenti. Tetua Yan dari aula suci apoteker segera melangkah maju dan memberi hormat kepada Denggang dengan kepalan tangan. Lagi pula, Song Hui adalah putra dari penguasa kota Kaisar Hitam, jika dia meninggal di aula suci apoteker, mereka harus bertanggung jawab. Denggang tidak dapat menahan diri untuk menatap Yang Xiaotian dengan susah payah, dia tidak berani menyuruh setan tua berambut merah itu berhenti. Yang Xiaotian mengangguk ke arah setan tua berambut merah, yang kemudian menghentikan serangannya. Meski begitu, Song Hui telah babak belur sehingga organ-organ dalamnya hancur, dan ia hanya memiliki separuh nyawa. Melihat setan tua berambut merah berhenti, hati tetua Yan akhirnya tenang, dan dia buru-buru menyuruh seseorang menarik Song Hui keluar dari tanah, diikuti dengan perawatan segera. Dia menghampiri Denggang dan berkata sambil menangkupkan kedua tangannya, "Tuan Denggang, bolehkah saya tahu siapa saja orang-orang ini?" "Ini tuan muda kami." Denggang buru-buru memperkenalkan Yang Xiaotian kepada Penatua Yan dari aula suci apoteker. "Tuan muda kita." Kerumunan orang itu tercengang. Penatua Yan juga menatap Yang Xiaotian dengan heran dan curiga. Sejak kapan Denggang, leluhur sekte hantu iblis, punya tuan muda? "Tuan muda kita datang ke balai pengobatan untuk membeli beberapa barang," lanjut Denggang. Mendengar ini, Penatua Yan buru-buru membungkuk dengan tangan tergenggam dan berkata, "Begitulah. Tuan muda, silakan datang ke aula dalam. Bolehkah saya bertanya bahan obat apa yang Anda butuhkan? Saya akan meminta seseorang untuk membawanya." Yang Xiaotian mengangguk dan kemudian, diundang oleh orang-orang di balai pengobatan, memasuki aula dalam bersama Meng Bingsui dan yang lainnya. Li Xuan dan para ahli dari Sekte Master Surgawi menyaksikan sosok Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan yang lainnya menghilang, masing-masing merasakan emosi yang berbeda. Penguasa kota Kaisar Hitam hanya memiliki dua putra. Sekte Iblis Hantu telah melukai Song Hui begitu parah, penguasa kota pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Saat Yang Xiaotian, setan tua berambut merah, dan beberapa orang lainnya pergi, kerumunan di aula utama mulai berdiskusi. Ini lebih dari sekadar tidak membiarkannya berlalu. Kota Kaisar Hitam tidak pernah memiliki hubungan baik dengan Sekte Iblis Hantu dan selalu ingin membasmi mereka. Kali ini, pasti akan ada pertempuran besar. Tapi bisakah kota Kaisar Hitam benar-benar berhasil membasmi Sekte Iblis Hantu? Kudengar Tuan Muda Pelindung Surgawi memiliki hubungan dengan kota Kaisar Hitam. Kunjungan Tuan Muda ke benua surgawi diterima secara langsung oleh penguasa kota Kaisar Hitam. Apa? Kota Kaisar Hitam ternyata punya koneksi dengan Tuan Muda Pelindung Surgawi. Sekte Iblis Hantu benar-benar hancur kali ini. Orang-orang di aula mengobrol satu sama lain, terlibat dalam diskusi yang menarik. Salah satu leluhur Sekte Master Surgawi, mengamati kepergian Yang Xiaotian, iblis tua berambut merah, dan Denggang, juga berkata dengan suara dingin, kota Kaisar Hitam sudah berencana untuk membasmi Sekte Iblis Hantu, namun mereka berani melukai putranya dengan serius. Mereka sedang mencari kematian. Mata leluhur lain dari Sekte Master Surgawi berbinar, sumber daya Sekte Iblis Hantu sungguh menakjubkan. Kita tidak bisa membiarkan kota Kaisar Hitam memonopoli sumber daya Sekte Iblis Hantu. Sekte Hantu Iblis, yang terkenal karena penjarahannya, memiliki sumber daya yang mencengangkan, dan akan menjadi kebohongan jika dikatakan bahwa orang-orang dari Sekte Master Surgawi tidak tergoda. "Ayo pergi juga," kata Li Xuan lalu meninggalkan aula suci apoteker bersama para ahli dari Sekte Master Surgawi. Sementara itu, Yang Xiaotian sedang duduk di sebuah ruangan di aula dalam balai pengobatan, menyerahkan daftar bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu pil Kaisar Ekstrim kepada Tetua Yan dari balai pengobatan. Penatua Yan terkejut dengan jumlah bahan yang tercantum, karena ia tidak menyangka Yang Xiaotian akan membeli sebanyak itu. Bahkan sebuah sekte pun mungkin tidak akan membeli begitu banyak bahan sekaligus. "Mungkinkah kau Dewa Pengobatan Bintang 13?
Penatua Yan bertanya pada Yang Xiaotian setelah pulih dari keterkejutan awalnya. Orang kuat di alam Kaisar Surgawi setara dengan Dewa Pengobatan Bintang 13. Dewa Obat Bintang 13. Aku belum dinilai, tanya Yang Xiaotian. Apakah Dewa Obat Bintang 13 diperlukan untuk membeli bahan pil Kaisar Ekstrim? Ya, Tetua Yan mengangguk. Itulah aturan yang ditetapkan oleh Aula Suci Apoteker di domain kekacauan, yang ditetapkan secara pribadi oleh Dewa Obat Kekacauan. Kemudian, dengan ekspresi cemas, ia melanjutkan, jika Tuan Muda bukan Dewa Obat Bintang 13, saya khawatir pembelian bahan-bahan ini tidak akan mungkin dilakukan. Maafkan saya, Tuan Muda. Bagaimanapun, ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Aula Apoteker di domain kekacauan, dan dia, seorang tetua divisi, tidak berani melanggarnya. Asalkan aku punya identitas Dewa Pengobatan dengan lebih dari 13 bintang, itu sudah cukup, kan? Meng Bingsue tiba-tiba angkat bicara. Penatua Yan terkejut, lalu menjawab, ya, itu benar. Meng Bingsue menggeledah artefak surgawi luar angkasa dan mengeluarkan token identitas apoteker. Pada token tersebut, 18 bintang berkelompok bersama-sama, tampak mencolok. Melihat 18 bintang itu, tangan Tetua Yan gemetar, hampir menjatuhkan token identitas ke lantai, mulutnya bergetar, 18 bintang. Dewa Pengobatan Bintang 17 berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. 18 bintang itu, mungkinkah? Pikirannya bergemuruh, dan dia segera berlutut di hadapan Meng Bingsue. Ya ampun, gadis ini benar-benar ada. Sosok legendaris, tepat di depan matanya. Melihat Meng Bingsue mengeluarkan token identitas Dewa Pengobatan Bintang 18, Yang Xiaotian pun tercengang. Ini pertama kalinya ia tahu bahwa Meng Bingsue sebenarnya adalah Dewa Pengobatan Bintang 18. Bab 1045, Tuan Muda Pelindung Surgawi juga ada di kota Kaisar Hitam Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, dan beberapa yang lain menatap lencana Dewa Pengobatan Bintang 18 dan menelan ludah dengan susah payah. Di domain kekacauan dan domain surgawi, hanya ada beberapa Dewa Pengobatan Bintang 18. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya mereka melihat lencana Dewa Pengobatan Bintang 18. Lagi pula, lencana Dewa Pengobatan Bintang 18 sangatlah langka, hanya ada beberapa di seluruh 4 domain. Melihat ekspresi terkejut Yang Xiaotian, Meng Bingsue tampak sedikit malu dan berkata, dulu aku berlatih alkimia di waktu luangku, dan kemudian aku dengan santai mengikuti ujian untuk mendapatkan lencana Dewa Pengobatan Bintang 18 ini. Kuharap aku tidak mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Namun, tingkat alkimiaku jauh tertinggal dari Tuan Muda. Dengan santai mengikuti ujian untuk mendapatkan lencana Dewa Kedokteran Bintang 18. Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, dan beberapa yang lain terdiam. Apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan santai? Mengapa mereka tidak bisa melakukannya dengan santai? Penatua Yan dari Balai Pengobatan merasa heran mendengar Meng Bingsue mengatakan bahwa tingkat alkimia miliknya lebih rendah dibandingkan Yang Xiaotian. Bisakah lencana Dewa Pengobatan ini memungkinkan Tuan Muda membeli bahan obat? Meng Bingsue bertanya pada Penatua Yan. Penatua Yan tersadar kembali, masih gemetar karena kegembiraan, dan buru-buru berkata, tentu, Tuanku. Saya akan segera membawakan materinya. Setelah itu, ia bergegas berdiri dan hampir menabrak kusen pintu saat keluar. Melihat perilaku Tetua Yan yang bersemangat, Meng Bingsue mengingatkannya untuk tetap diam tentang hal itu. Penatua Yan bergidik, segera menanggapi dengan hormat, dan kemudian keluar untuk menyiapkan bahan obat untuk Yang Xiaotian. Karena Yang Xiaotian membutuhkan beberapa pil Kaisar Ekstrim setiap hari untuk memberi nutrisi pada beberapa pohon surgawi, pengadaan bahan obatnya harus dalam jumlah yang cukup untuk meramu 1000 pil Kaisar Ekstrim setiap kalinya. Penatua Yan akhirnya berhasil menyiapkan seluruh 1000 porsi bahan pil Kaisar Ekstrim dan kemudian memberikannya kepada Yang Xiaotian. Untuk memproduksi satu porsi pil Kaisar Ekstrim dibutuhkan ratusan obat surgawi, 1000 porsi yang ditumpuk bersama akan menjadi seperti gunung. Yang Xiaotian meminta Tetua Yan untuk menghitung harganya, lalu mengeluarkan puluhan vena roh surgawi untuk membayarnya. Ketika Yang Xiaotian sedang membeli bahan-bahan obat, Song Yun, penguasa kota Kaisar Hitam, menyambut Tuan Muda Pelindung Surgawi dan sekelompok ahli dengan sangat hangat dan gembira di aula besar kota Kaisar Hitam. Tuan Muda Pelindung Surgawi adalah murid Dewa Pengobatan Kekacauan, dan dalam keadaan normal, Song Yun tidak akan bisa bertemu seseorang dengan status seperti itu. Kini, berkat keberuntungan,
Ia berkesempatan menjamu Tuan Muda Pelindung Surgawi dan rombongannya, yang membuatnya sangat gembira. Saat Song Yun dengan gembira menyambut Tuan Muda Pelindung Surgawi, seorang leluhur dari kota Kaisar Hitam bergegas masuk untuk melaporkan dengan tergesa-gesa bahwa Tuan Muda kedua telah terluka parah di balai pengobatan ibu kota kekaisaran. Song Yun tertegun sejenak, jelas tidak mampu bereaksi. Lagi pula, siapa di benua Master Surgawi yang berani melukai putranya dengan parah? Siapa pelakunya? Wajah Song Yun menjadi muram. Seberapa parah luka Hui? Itu orang-orang dari Sekte Iblis Hantu. Kata leluhur dari kota Kaisar Hitam dengan susah payah. Tuan Muda kedua terhempas ke lantai aula utama balai pengobatan, dan sekarang semua tulang belakangnya hancur, lukanya parah. Meskipun telah diselamatkan, dikhawatirkan hal itu akan memengaruhi kultivasinya di masa mendatang. Liu Bin dan yang lainnya juga terlempar keluar dari aula utama balai pengobatan di tempat, dan luka mereka tidak kalah serius. Liu Bin adalah leluhur dari kota Kaisar Hitam yang hadir pada saat itu. Sekte Hantu Iblis. Mendengar tulang belakang putranya patah dan kultivasinya di masa depan mungkin akan terpengaruh, Song Yun meledak dalam amarah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekte Hantu Iblis. Tanya Tuan Muda Pelindung Surgawi sambil meletakkan cangkir anggurnya. Song Yun buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Pelindung Surgawi mungkin tidak tahu, tetapi Sekte Hantu Iblis adalah kekuatan tergelap dan paling jahat di benua Master Surgawi. Murid-murid mereka sangat kejam dan mereka membunuh tanpa alasan, mereka melakukan apapun yang mereka mau. Aku selalu ingin membasminya, tetapi kekuatan Sekte Iblis Hantu tidak lebih lemah dari kota Kaisar Hitamku, dan kami belum mampu menghadapi Sekte Iblis Hantu, kata penguasa kota Kaisar Hitam. Mendengar ini, Tuan Muda Pelindung Surgawi berkata dengan acuh tak acuh, karena kekuatan itu begitu jahat, maka harus dibasmi. Ia kemudian berbicara kepada seorang tetua berambut perak di sampingnya, namun, kompetisi apoteker sudah dekat, mari kita tunggu sampai setelah kompetisi apoteker untuk membasmi Sekte Iblis Hantu. Dia bicara seakan-akan memusnahkan Sekte Iblis Hantu ini semudah menghancurkan beberapa semut. Penatua berambut perak itu berdiri dengan hormat dan berkata, "Baik, Tuan Muda, yakinlah, kami akan bertindak setelah kompetisi apoteker." Mendengar ini, wajah Song Yun berseri-seri gembira, dan ia membungkuk berterima kasih kepada Tuan Muda Pelindung Surgawi. Terima kasih, Tuan Muda Pelindung Surgawi. Tuan Muda dan para tetua di sini sungguh saleh. Dengan campur tangan Tuan Muda dan para tetua, Sekte Iblis Hantu pasti akan hancur. Seluruh penduduk benua Master Surgawi pasti akan berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda dan para tetua. Wajah Tuan Muda Pelindung Surgawi tetap tanpa ekspresi saat dia mengangguk. Saya telah mendengar bahwa Lisuan dari benua Master Surgawi Anda memiliki bakat yang cukup dalam alkimia. Song Yun menjawab dengan senyum hormat, memang, Nona Lisuan telah membuat pil kaisar ekstrim kelas surgawi di kompetisi apoteker terakhir, dan meraih juara pertama. Namun, Nona Lisuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tuan Muda Pelindung Surgawi. Salah satu tetua di samping Tuan Muda Pelindung Surgawi mencibir, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda kita? Bahkan jenius alkimia paling jahat dari benua Chaos pun tak layak memakai sepatu Tuan Muda kita. Tuan Muda kami telah memurnikan ramuan yang telah menerima perlindungan surgawi dari para dewa. Dan selama bertahun-tahun, dia telah berhasil memurnikan 13 eliksir yang dilindungi oleh para dewa. Mendengar tetua itu berbicara tentang 13 eliksir yang dilindungi dewa yang disempurnakan oleh Tuan Muda Pelindung Surgawi, Song Yun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk tanpa henti. Tentu saja, semua orang di Chaos Domain tahu Tuan Muda Pelindung Surgawi kita adalah alkemis terbaik dari generasi muda. Aku tak pernah menyangka Tuan Muda Pelindung Surgawi bisa memurnikan 13 eliksir pelindung dewa. Ini sungguh tak tertandingi di domain kekacauan kita. Memang, memurnikan eliksir yang telah menerima perlindungan surgawi tidak hanya sekali tetapi 13 kali benar-benar menakjubkan. Namun, Tuan Muda Pelindung Surgawi hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya 13 kali, tidak layak disebutkan. Setelah Yang Xiaotian membeli bahan obat, dia dan Meng Bingsui meninggalkan balai pengobatan bersama rekan-rekan mereka. Penatua Yan tentu saja mengantar Yang Xiaotian dan Meng Bingsui pergi dengan penuh hormat. Tuan Muda, semua kamar di penginapan sudah penuh. Sekte Iblis Hantu kami juga punya rumah besar di ibu kota kekaisaran, bagaimana kalau Anda dan para senior menginap di rumah besar Sekte Iblis Hantu kami? Denggang mengikuti di belakang Yang Xiaotian, bahkan tak berani bernapas dengan keras.
Piring Dewa Pengobatan Bintang 18 milik Meng Bingsue membuatnya benar-benar tercengang. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Yang Xiaotian dan Meng Bingsue mampu keluar dari Ghost Gate tanpa cedera. Baiklah, mendengar bahwa Sekte Hantu Iblis memiliki rumah besar di ibu kota kekaisaran, Yang Xiaotian mengangguk setuju. Jadi, Yang Xiaotian dan yang lainnya pergi menginap di rumah Sekte Iblis Hantu di ibu kota kekaisaran. Keesokan harinya, keempat penyihir iblis hantu membawa leluhur iblis hantu ke hadapan Yang Xiaotian. Leluhur Sekte Iblis Hantu telah ditundukkan oleh keempat penyihir itu dan datang menghadap Yang Xiaotian, dengan hormat dan tidak berani bersikap lancang. Yang Xiaotian meminta leluhur Sekte Hantu Iblis untuk membantunya mencari tahu keberadaan leluhur pengobatan Laut Hijau saat ini. Malam itu, leluhur Ghost Fian melaporkan kepada Yang Xiaotian bahwa ia telah menemukan keberadaan leluhur pengobatan Laut Hijau. Oh, leluhur pengobatan Laut Hijau pergi ke kota Kaisar Hitam hari ini. Yang Xiaotian terkejut. Ya, bukan hanya leluhur pengobatan Laut Hijau yang ada di kota Kaisar Hitam, tetapi Tuan Muda Pelindung Surgawi juga ada di sana, leluhur iblis hantu menjawab dengan cepat. Di kota Kaisar Hitam, Yang Xiaotian berpikir dalam hati, tampaknya aku perlu melakukan perjalanan ke kota Kaisar Hitam segera. Bab 1046, ketika Tuan Mudaku bertanya, dia tidak suka diganggu. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian dan yang lainnya akan menuju kota Kaisar Hitam, leluhur iblis hantu ragu sejenak sebelum berbicara. Tuan Muda, kali ini Tuan Muda Pelindung Surgawi telah membawa 10 orang kuat bersamanya. 10 individu ini sangat kuat. Dia telah mendengar tentang cedera parah yang ditimpakan kepada Song Hui, putra penguasa kota Kaisar Hitam, oleh iblis tua berambut merah, jadi perlu baginya untuk mengingatkan Yang Xiaotian tentang 10 orang yang mendampingi Tuan Muda Pelindung Surgawi. Meskipun dia tahu bahwa 4 iblis penyihir hantu memiliki kekuatan besar, dia hanya mengetahui sebagian kecil kemampuan sebenarnya dari 4 iblis penyihir hantu yang mendampingi Yang Xiaotian, dan kurang memiliki pengetahuan terperinci. Oh, 10 orang yang menemani Tuan Muda Pelindung Surgawi sangat kuat. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang. Ya, kata leluhur iblis hantu dengan wajah serius, melihat Yang Xiaotian tak gentar. Salah satu dari 10 orang ini kemungkinan besar lebih kuat daripada seorang Master Surgawi dari Sekte Master Surgawi. Para Master Surgawi dari Sekte Master Surgawi diakui sebagai individu terkuat di benua Master Surgawi. Namun, masing-masing dari 10 individu yang dibawa oleh Tuan Muda Pelindung Surgawi lebih kuat dari seorang guru surgawi. Orang dapat membayangkan kekuatan ke-10 individu ini. Meskipun Dewa Pengobatan Kekacauan memiliki banyak murid, hanya Tuan Muda Pelindung Surgawi yang mampu memurnikan eliksir yang diberkati para dewa, lanjut leluhur iblis hantu. Oleh karena itu, beliau sangat dicintai oleh Dewa Pengobatan Kekacauan, dan ke-10 orang ini diutus oleh Dewa Pengobatan Kekacauan untuk melindungi Tuan Muda Pelindung Surgawi. 10 individu ini kemungkinan besar adalah petarung puncak kelas 1 di benua kekacauan. Petarung puncak kelas 1 di benua kekacauan. Yang Xiaotian mengangguk, baiklah, aku mengerti. Leluhur Ghost Fian, melihat Yang Xiaotian masih tidak terpengaruh, merasa agak tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian dan Meng Bingsue, bersama Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, meninggalkan ibu kota kekaisaran dan menuju kota Kaisar Hitam. Dia terus meminta Deng Gang untuk memimpin jalan. Saat Yang Xiaotian dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju kota Kaisar Hitam, di dalam kota, wajah Song Yun menjadi gelap saat ia melihat putranya Song Hui terbaring di tempat tidur. Pada saat itu, leluhur pengobatan Laut Hijau sedang memeriksa luka-luka Song Hui. Setelah beberapa saat, Song Yun dengan cemas bertanya, Penatua Laut Hijau, bagaimana kabarnya? Leluhur pengobatan Laut Hijau menggelengkan kepalanya, kekuatan lawan tidak hanya menghancurkan tulang belakang putramu, tetapi juga menghancurkan organ-organ dalamnya dan bahkan vena surgawinya, menyebabkan kerusakan pada fondasinya. Bahkan jika putramu pulih, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Mendengar ini, Song Yun tak kuasa menahan hasrat membunuhnya dan berkata dengan geram, Sekte Hantu Iblis, jika aku tak menghancurkanmu dalam kehidupan ini, aku bukanlah Song Yun. Putra sulung Song Yun, Song Hai, juga berkata dengan dingin, mulai sekarang, jika aku melihat murid Sekte Hantu Iblis, aku akan membunuh mereka semua. Tepat pada saat itu, seorang tetua kota Kaisar Hitam berlari dengan panik dan melaporkan, Tuan Kota, orang-orang dari Sekte Iblis Hantu telah datang. Apa? Song Yun mengira dia salah dengar. Orang-orang dari Sekte Hantu Iblis. Ya,
Mereka adalah orang-orang dari Sekte Hantu Iblis, Tetua Kota Kaisar Hitam segera memastikan. Mendengar ini, Song Yun benar-benar marah, menyadari bahwa itu memang Sekte Hantu Iblis, berapa banyak dari mereka yang datang. Keberanian Sekte Hantu Iblis datang ke Kota Kaisar Hitam. Totalnya ada 9. Selain Denggang, ada seorang pemuda berjubah biru, seorang wanita, dan 6 pria tua, kata Tetua Kota Kaisar Hitam mendesak. Song Hui, yang sedang berbaring di tempat tidur, mendengar ini dan berteriak dengan marah, "Ayah, itu mereka. Pemuda berbaju biru itu yang melukaiku, dan iblis tua berambut merah itu yang memukulku. Mencari kematian." Mendengar ini, niat membunuh melonjak di mata Song Yun, lalu dia berkata kepada para master di aula, "Ikuti aku keluar." Saat itu, Song Yun sama sekali tidak tertarik dengan alasan Deng Gang datang ke Kota Kaisar Hitam. Yang ingin ia lakukan sekarang hanyalah membunuh. Dengan demikian, Song Yun memimpin para pejuang tingkat tinggi Kota Kaisar Hitam keluar dari istana, menuju gerbang kota. Leluhur pengobatan Laut Hijau juga bingung ketika mendengar bahwa orang-orang dari Sekte Iblis Hantu berani datang ke Kota Kaisar Hitam. Karena penasaran, ia mengikuti Song Yun dan yang lainnya ke gerbang kota. Tuan Muda Pelindung Surgawi sedang mendiskusikan kompetisi apoteker benua Master Surgawi dengan bawahannya ketika dia mendengar keributan di luar dan tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia dan bawahannya meninggalkan istana hanya untuk melihat kelompok demi kelompok murid dari Kota Kaisar Hitam terbang menuju gerbang kota. Melihat hal ini, Sang Tuan Muda Pelindung Surgawi tidak dapat menahan diri untuk mengirim bawahannya untuk bertanya kepada salah seorang murid Kota Kaisar Hitam apa yang sedang terjadi. Orang-orang dari Sekte Hantu Iblis. Mendengar bahwa itu adalah orang-orang dari Sekte Hantu Iblis, Tuan Muda Pelindung Surgawi dan rekan-rekannya semuanya cukup terkejut. Orang-orang dari Sekte Hantu Iblis ini benar-benar kurang ajar, telah melukai Tuan Muda kedua dari Kota Kaisar Hitam, dan mereka masih berani datang ke sini. Salah satu bawahan Tuan Muda Pelindung Surgawi mencibir dingin. "Ayo kita keluar dan melihat-lihat juga," kata Tuan Muda Pelindung Surgawi. Lagi pula, mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan. Jadi, Tuan Muda Pelindung Surgawi, bersama dengan bawahannya, juga terbang menuju gerbang Kota Kaisar Hitam. Maka, begitu Yang Xiaotian dan yang lainnya mencapai gerbang Kota Kaisar Hitam, mereka melihat Song Yun memimpin sekelompok besar orang tangguh dari Kota Kaisar Hitam, menyerbu keluar dengan momentum yang luar biasa. Lautan kepala sejauh mata memandang. Pasti ada beberapa ratus ribu orang. Dan mereka semua adalah pasukan elit Kota Kaisar Hitam. Deng Gang berdiri di belakang Yang Xiaotian dan melihat Song Yun meledak dengan niat membunuh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Akhirnya, Song Yun dan yang lainnya sampai di depan gerbang Kota Kaisar Hitam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, Song Yun menyapukan pandangannya ke Yang Xiaotian dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada iblis tua berambut merah yang berdiri di samping Yang Xiaotian. "Apakah kamu yang melukai anakku?" Suara Song Yun sangat dingin. Namun, Yang Xiaotian dan yang lainnya mengabaikan Song Yun. Tatapan Yang Xiaotian tertuju pada leluhur pengobatan Laut Hijau. "Apakah kamu leluhur pengobatan Laut Hijau?" Leluhur pengobatan Laut Hijau terkejut, tampaknya tidak menyangka Yang Xiaotian tiba-tiba akan menanyainya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin bingung, mungkinkah Yang Xiaotian dan yang lainnya datang untuknya. "Aku adalah leluhur pengobatan Laut Hijau." Leluhur pengobatan Laut Hijau berkata kepada Yang Xiaotian dengan ekspresi bingung. Penguasa Kota Kaisar Hitam, Song Yun tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian dan yang lainnya bahkan tidak berkenan memberinya pandangan langsung, meningkatkan amarahnya yang awalnya siap membunuh. "Kudengar kau telah melihat api surgawi naga primordial chaos." Yang Xiaotian tak menyia-nyiakan kata-kata dan bertanya pada leluhur pengobatan Laut Hijau. Sebelum leluhur pengobatan Laut Hijau dapat menjawab, Song Yun tidak dapat menahan amarahnya lagi dan, dengan raungan yang hebat, dia melepaskan pukulan ke arah Yang Xiaotian, "Tinju surgawi Kaisar Hitam, persetan dengan api surgawi kekacauanmu." Saat dia melancarkan pukulannya, ruang angkasa meraung, kekuatan surgawi kegelapan melonjak, dan jejak tinju raksasa terbentuk, meraung dengan bayangan samar-samar dari sosok surgawi kegelapan. Pemimpin Sekte Gosvian berada di lapisan ke-10 alam Raja Surgawi, tetapi Song Yun, sebagai penguasa Kota Kaisar Hitam, bahkan lebih kuat, berada di fase akhir lapisan ke-10 leluhur dewa. Pukulannya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Setan tua berambut merah melambaikan tangan dengan acuh, "Pergi sana." Pada saat itu, sebuah kekuatan dahsyat bangkit,
dan riak-riak mengerikan yang dapat diamati secara kasat mata terus menyebar, menghancurkan Black Emperor Divine Fist milik Song Yun hingga berkeping-keping. Song Yun merasakan tubuhnya tersentak seolah-olah dia telah ditembakkan seperti bola meriam. Setelah menerobos kerumunan ahli kota Kaisar Hitam, Song Yun menabrak sebuah istana di kota Kaisar Hitam dan menghancurkannya. Debu bergulung-gulung, ketika istana demi istana runtuh silih berganti. Setan tua berambut merah menyaksikan Song Yun terlempar dengan tatapan dingin. Tuan mudaku tidak suka diganggu saat berbicara. Tuan mudaku tidak suka diganggu saat sedang berbicara. Semua orang di kota Kaisar Hitam terkejut saat mereka melihat tuan kota mereka terhempas, beberapa bahkan jatuh dari langit karena ketakutan. Keheningan menyelimuti tempat itu. Bahkan leluhur pengobatan Laut Hijau pun tercengang. Mengabaikan penguasa kota Kaisar Hitam, Song Yun, yang Xiaotian bertanya kepada leluhur obat Laut Hijau sekali lagi, ku dengar kau telah melihat api surgawi naga primordial kekacauan. Bab 1047, mengapa mereka takut pada Tuan Muda Pelindung Surgawi? Leluhur pengobatan Laut Hijau, setelah mendengar yang Xiaotian bertanya lagi tentang api surgawi naga primordial chaos, akhirnya mengerti bahwa yang Xiaotian datang untuknya, atau lebih tepatnya, untuk api surgawi naga primordial chaos. Pada saat ini, ketika dia melihat Tuan Muda Pelindung Surgawi dan yang lainnya terbang dari kejauhan, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Tuan Muda Pelindung Surgawi, yang terbang dari kejauhan, melihat dari kejauhan pemandangan Song Yun terlempar dan terkejut. Ia tahu kekuatan Song Yun, untuk bisa melempar Song Yun dengan begitu mudah, orang itu pastilah seorang maha kuasa. Mungkinkah di benua Master Surgawi, selain Master Surgawi itu, ada pusat kekuatan tertinggi lainnya? Karena rasa ingin tahunya terusik, dia melirik ke arah Yang Xiaotian. Ketika dia melihat wajah Yang Xiaotian dengan jelas, pikirannya bergemuruh, matanya melotot, diikuti oleh ekspresi terkejut total, dan akhirnya, rasa takut menyebar di wajahnya. Leluhur gurunya adalah Dewa Obat Kekacauan, dan Zantian yang tak terkalahkan telah memberikan hadiah kepada Yang Xiaotian, menempatkannya di urutan teratas daftar orang yang harus dibunuh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Zantian yang tak terkalahkan bahkan memerintahkan para tetua dari sekte yang tak terkalahkan untuk mengukir wajah Yang Xiaotian pada daftar orang yang harus dibunuh dalam hadiah uang. Dia telah melihat wajah Yang Xiaotian. Dan Yang Xiaotian sebenarnya berada di benua Master Surgawi. Tepat saat pikiran Tuan Muda Pelindung Surgawi meraung, para ahli di sekitarnya yang melihat wajah Yang Xiaotian juga sangat terkejut, wajah mereka mencerminkan rasa takut Tuan Muda Pelindung Surgawi. Ya Yang Xiaotian, salah satu dari mereka tergagap, lidahnya kaku seolah-olah mereka akan terserang stroke. Cepat, bawa Tuan Muda pergi. Kembali ke benua kekacauan. Di tengah kepanikan, seseorang berseru. Para ahli di sekitar Tuan Muda Pelindung Surgawi bereaksi, mengaktifkan jimat surgawi pelarian kekacauan mereka secara bersamaan. Bersama Tuan Muda Pelindung Surgawi, mereka berubah menjadi 11 sinar cahaya, merobek kehampaan, dan menghilang langsung dari kota Kaisar Hitam. Leluhur pengobatan Laut Hijau, yang awalnya sangat gembira melihat Tuan Muda Pelindung Surgawi, tercengang ketika melihat Tuan Muda dan bawahannya lari ketakutan, buru-buru mengaktifkan jimat surgawi pelarian kekacauan dan menghilang dari kota Kaisar Hitam. Apa artinya ini? Apakah Tuan Muda Pelindung Surgawi dan bawahannya baru saja melarikan diri? Mengapa Sang Pelindung Surgawi Muda dan para pengikutnya merasa takut? Sementara itu, tokoh-tokoh berpengaruh di kota Kaisar Hitam, yang awalnya senang melihat Tuan Muda Pelindung Surgawi muncul, tiba-tiba dihadapkan dengan keterkejutan kosong yang sama seperti leluhur pengobatan Laut Hijau saat mereka melihatnya melarikan diri. Yang Xiaotian, melihat Tuan Muda Pelindung Surgawi dan ke-11 orangnya mengaktifkan jimat surgawi pelarian kekacauan dan langsung melarikan diri, tetap memasang wajah tenang dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke leluhur pengobatan Laut Hijau. Merasakan tatapan Yang Xiaotian, leluhur pengobatan Laut Hijau merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Menatap Yang Xiaotian, ia berkata dengan suara gemetar, "Ya, aku telah melihat api surgawi naga primordial chaos." Mendengar konfirmasi leluhur pengobatan Laut Hijau bahwa dia memang melihat api surgawi naga primordial kekacauan, Yang Xiaotian merasa senang dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya harap senior dapat memberitahu keberadaan api surgawi naga primordial kekacauan." Melihat ini, leluhur pengobatan Laut Hijau agak bingung dan buru-buru mengepalkan tinjunya juga, "Anda terlalu baik, Tuan Muda. Sebenarnya, mengenai berita tentang api surgawi naga primordial chaos, Anda akan mengetahuinya dalam beberapa hari." "Aku akan tahu." Yang Xiaotian bertanya-tanya.
Karena dalam beberapa hari, Dewa Pengobatan Kekacauan yang Agung akan mengumumkan bahwa hadiah pertama untuk kontes apoteker domain kekacauan adalah api surgawi naga primordial kekacauan. Leluhur Pengobatan Laut Hijau menjelaskan. Apa? Seru Yang Xiaotian dengan heran. Hadiah pertama kontes apoteker domain chaos adalah api surgawi naga primordial chaos. Seketika, Yang Xiaotian memahami bahwa Dewa Pengobatan Kekacauan pada dasarnya tidak mampu menaklukkan api surgawi kekacauan. Benar sekali, hadiah pertama kontes apoteker domain chaos adalah api surgawi naga primordial chaos, lanjut leluhur pengobatan laut hijau, tapi itu hanya salah satu hadiahnya. Selain api surgawi naga primordial chaos, pemenangnya juga akan menerima obat surgawi 50 juta tahun. Vena roh kekacauan kelas menengah. Dan sebuah buku yang berisi wawasan alkimia dari Dewa Pengobatan Kekacauan yang Agung. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat terkejut. Hadiah untuk kontes apoteker domain chaos sangat mencengangkan, termasuk api surgawi chaos, obat surgawi 50 juta tahun, dan vena roh chaos kelas menengah. Selanjutnya, Yang Xiaotian menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada leluhur pengobatan laut hijau. Baru saat itulah mereka mengerti alasan mengapa negeri kedokteran tiba-tiba menyelenggarakan kompetisi apoteker. Ternyata bukan hanya benua master surgawi saja yang menggelar kompetisi apoteker, melainkan benua-benua lain di domain kekacauan juga turut menggelarnya di saat yang sama. Hanya mereka yang meraih juara pertama di kompetisi apoteker setiap benua yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi apoteker Chaos Domain. Kompetisi apoteker dari domain kekacauan akan diadakan di benua kekacauan. Tempat pertama, kata Yang Xiaotian dengan serius. Awalnya, dia tidak tertarik dengan kompetisi apoteker benua master surgawi dan tidak berencana untuk berpartisipasi. Tetapi karena seseorang harus menjadi juara pertama dalam kompetisi benua masing-masing untuk bergabung dengan kompetisi apoteker domain kekacauan, dia harus mengambil bagian dalam kompetisi apoteker benua master surgawi dalam beberapa hari. Yang Xiaotian memandang ke arah Tuan Kota Kaisar Hitam Song Yun. Pada saat ini, Song Yun, yang baru saja diledakkan ke dalam istana, nyaris merangkak keluar, dan ketika melihat setan tua berambut merah di samping Yang Xiaotian, dia tidak bisa menyembunyikan kengeriannya. Alam tertinggi. Siapa kamu? Dia juga melihat adegan di mana Tuan Muda Pelindung Surgawi dan anak buahnya buru-buru menggunakan jimat surgawi pelarian kekacauan untuk melarikan diri. Setan tua berambut merah menekan kekosongan dan menekan Song Yun kembali jauh ke dalam tanah, lalu menarik Song Yun keluar dari tanah, membawanya ke hadapan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap Song Yun yang terluka parah dan memuntahkan darah dengan acuh tak acuh. Kau baru saja memimpin puluhan ribu pasukan kota Kaisar Hitam dengan cara yang mengancam, ingin membalaskan dendam putramu. Mendengar pertanyaan Yang Xiaotian, para petarung dari kota Kaisar Hitam yang menyerbu dengan ganas mulai berkeringat dingin di telapak tangan mereka, dan seluruh warga kota Kaisar Hitam menatap Song Yun dengan cemas. Kekuatan seorang Supreme jelas bagi mereka, tidak peduli seberapa banyak mereka memiliki ratusan ribu orang, mereka tidak akan cukup kuat untuk dikalahkan oleh seorang Supreme Powerhouse. Tidak, tidak ada, di bawah tatapan semua orang, Song Yun berkata dengan susah payah. Lebih baik tidak ada, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh, jujur saja, Sekte Hantu Iblis sudah tunduk padaku. Song Yun dan para ahli dari kota Kaisar Hitam sangat terkejut. Sekte Ghost Fian sudah. Anda punya waktu 1/4 jam untuk memutuskan pilihan Anda, kata Yang Xiaotian. Ekspresi Song Yun dan para ahli kota Kaisar Hitam berubah. Apakah mereka memilih untuk berlutut, atau memilih untuk berbaring? Mereka hanya punya waktu 1/4 jam untuk memutuskan. Waktu berlalu perlahan. Saat 1/4 jam mendekat, dahi Song Yun berkeringat dingin, begitu pula penduduk kota Kaisar Hitam. Namun pada akhirnya, Song Yun memilih untuk berlutut. Dan berita tentang Tuan Muda Pelindung Surgawi dan para pengikutnya yang melarikan diri dalam kepanikan juga telah sampai ke telinga Dewi Sekte Master Surgawi, Li Xuan. Apa? Tuan Muda Pelindung Surgawi telah kabur? Tanya Li Xuan dengan wajah tak percaya. Sepertinya begitu. Katanya dia ketakutan setelah bertemu dengan pemuda berjubah biru dari Sekte Hantu Iblis, bisik salah satu dayang Li Xuan. Mustahil. Li Xuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, itu pasti rumor, Tuan Muda Pelindung Surgawi pasti ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, itulah sebabnya dia pergi. Tuan Muda Pelindung Surgawi, bagaimanapun juga, adalah murid Dewa Pengobatan Kekacauan, betapa terhormat kedudukannya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri. Saya juga berpikir itu hanya rumor, kata pembantu itu.
Orang lain yang mendengar berita pelarian tergesa-gesa Tuan Muda Pelindung Surgawi merasa itu menggelikan dan tidak mempercayainya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Hari kompetisi apoteker pun tiba. Yang Xiao Tian, bersama dengan Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya, meninggalkan kediaman Sekte Iblis Hantu dan menuju ke plaza ibu kota Kekaisaran, Negeri Pengobatan. Bab 1048, mulai sekarang, larang langsung mereka yang memiliki 10 bintang untuk mendaftar. Plaza ibu kota Kekaisaran Negeri Kedokteran, tepat di depan Aula Kedokteran, juga merupakan tempat diselenggarakannya kompetisi apoteker Negeri Kedokteran ini. Saat Yang Xiao Tian tiba, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Karena kompetisi apoteker hanya terbuka untuk para ahli apoteker di bawah Raja Surgawi, hampir semua peserta berasal dari alam Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, mereka semua adalah Dewa Pengobatan Bintang 10. Semua apoteker yang berpartisipasi mengenakan jubah brokat Dewa Pengobatan Bintang 10 dan membawa token identitas Dewa Pengobatan Bintang 10. Hanya Yang Xiao Tian yang mengenakan jubah brokat Dewa Pengobatan Bintang 10 dan membawa tanda identitas Dewa Pengobatan Bintang 10. Karena tidak hadirnya para ahli dari Ghost Fiend Sect dan Black Emperor City di sisinya, banyak apoteker peserta tercengang melihat Yang Xiao Tian, Dewa Pengobatan Bintang 10, hadir dalam kompetisi, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah anak ini ada di sini untuk membuat kita tertawa? Dewa Kedokteran Bintang 10 juga ikut serta dalam kompetisi apoteker. Di tengah kerumunan, banyak murid tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, sudah ada Dewa Pengobatan Bintang 12 yang ikut serta dalam kompetisi, tetapi ini adalah kali pertama mereka melihat Dewa Pengobatan Bintang 10 ikut berpartisipasi. Dari kejauhan, putra mahkota keluarga Kekaisaran Negeri Pengobatan, Tang Wenji, melihat ini, juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dunia memang penuh keajaiban. Seorang murid di samping Tang Wenji terkekeh, jika aku adalah Dewa Pengobatan Bintang 10, aku bahkan tidak akan punya keberanian untuk melangkah masuk ke alun-alun ini, namun anak ini melakukannya dengan berani, keberanian yang mengagumkan, harus kuakui. Kudengar Yang Mulia membuat kemajuan pesat di jalur kedokteran beberapa tahun ini. Apakah Anda berharap meraih juara pertama dalam kompetisi apoteker ini? Seorang murid dari keluarga terkemuka di negeri kedokteran tersenyum kepada Tang Wenji. Dalam kompetisi apoteker terakhir, Tang Wenji memenangkan tempat kedua, tepat di belakang Li Xuan. Tang Wenji menggelengkan kepalanya dan tersenyum, hanya sedikit kemajuan, aku tidak berani membandingkan diriku dengan Dewi Li Xuan. Saat itu, tiba-tiba, terjadi keributan besar di antara kerumunan. Mereka melihat Li Xuan dan sekelompok ahli dari Sekte Master Surgawi berjalan memasuki alun-alun. Saat tiba di alun-alun dan melihat Yang Xiao Tian mengenakan jubah Dewa Pengobatan Bintang 10, Li Xuan terkejut. Itu dia, para ahli Sekte Master Surgawi yang sebelumnya bersama Li Xuan di Balai Pengobatan juga mengenali Yang Xiao Tian. Salah satu dari mereka mengejek, anak ini Dewa Pengobatan Bintang 10. Bukankah lelaki tua berambut merah itu bilang pil ekstrim kaisar milik Tuan Muda mereka bisa dengan mudah menghasilkan 5 atau 6 bayangan surgawi? Orang lain menggelengkan kepala sambil tersenyum, kau percaya omongan itu? Di seluruh Chaos Domain, hanya pil ekstrim Kaisar Pelindung Surgawi Tuan Muda yang bisa mencapai 5 atau 6 bayangan surgawi. Li Xuan memimpin anggota Sekte Master Surgawi lebih jauh ke dalam alun-alun. Meskipun dia tahu Yang Xiao Tian pasti lebih dari Dewa Pengobatan Bintang 10, dia tidak menganggap serius keikutsertaannya dalam kompetisi apoteker. Leluhur Pengobatan Laut Hijau berkata dia sedang tidak sehat dan tidak bisa menyelenggarakan kompetisi apoteker, ada apa? Kata salah satu leluhur Sekte Master Surgawi tiba-tiba. Awalnya, kompetisi apoteker ini seharusnya diselenggarakan oleh leluhur Pengobatan Laut Hijau, tetapi ia tiba-tiba mengaku sedang tidak sehat 3 hari yang lalu dan tidak dapat menjadi tuan rumah. Berita itu mengejutkan semua orang. Tuan Muda Kota Kaisar Hitam, Song Hai, juga bilang kalau dia sedang tidak sehat dan tidak bisa ikut kompetisi apoteker, kata leluhur Sekte Master Surgawi lainnya dengan bingung. Aku penasaran apa yang terjadi. Pada kompetisi apoteker terakhir, Tuan Kota Muda Kota Kaisar Hitam, Song Hai, memenangkan tempat ketiga. Memenangkan posisi ketiga sebelumnya dan tersingkir dari kompetisi ini memang aneh. Li Xuan juga bingung. Awalnya, ketidakmampuan leluhur Pengobatan Laut Hijau untuk menjadi tuan rumah cukup aneh, tetapi sekarang, penarikan diri Tuan Kota Muda Kota Kaisar Hitam membuatnya semakin misterius. Sekte Master Surgawi telah mengirim orang untuk menanyakan tentang leluhur obat Laut Hijau dan Tuan Kota Muda Kota Kaisar Hitam,
tetapi mereka menemukan bahwa seluruh kota Kaisar Hitam sedang terkunci. Saat ini, Anda bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Pada saat itu, di dalam aula dalam Istana Kekaisaran Negeri Pengobatan, Kaisar Negeri Pengobatan dan sekelompok petinggi kekaisaran juga tengah mendiskusikan penutupan mendadak kota Kaisar Hitam. Namun, orang yang duduk di kursi utama bukanlah Kaisar Negeri Pengobatan, melainkan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah yin yang. Pria parubaya ini tidak lain adalah Master Surgawi, individu terkuat di benua Master Surgawi. Saya sudah meminta seseorang untuk menanyakan tentang penguncian di kota Kaisar Hitam, dan saya sudah menghubungi Song Yun, kata Master Surgawi tiba-tiba. Semua orang, setelah mendengar sang guru surgawi berbicara, berhenti total. Song Yun bilang dia merasa tidak enak badan, jadi dia perlu mengunci kota selama beberapa hari, kata Master Surgawi dengan nada serius. Sakit. Kerumunan orang merasakannya aneh. Leluhur pengobatan Laut Hijau juga bilang dia merasa tidak enak badan, renung leluhur pengobatan Jubah Bintang, salah satu dari 10 leluhur teratas dari benua Master Surgawi. Sekarang Song Yun juga bilang dia merasa tidak enak badan, dan 3 hari yang lalu Tuan Muda Pelindung Surgawi juga tiba-tiba meninggalkan kota Kaisar Hitam. Apa sebenarnya yang terjadi di kota Kaisar Hitam 3 hari yang lalu? Sang Guru Surgawi mengerutkan kening. Sesuatu pasti telah terjadi di kota Kaisar Hitam 3 hari yang lalu, jika tidak, Tuan Muda Pelindung Surgawi tidak akan pergi tiba-tiba, dan baik leluhur pengobatan Laut Hijau maupun Song Yun tidak akan tiba-tiba merasa tidak enak badan. Akan tetapi, karena kota Kaisar Hitam sudah dikunci, dia masih belum mengetahui apa yang terjadi di sana 3 hari lalu. Waktu berlalu, kompetisi apoteker dimulai. Yang Xiaotian, Li Xuan, dan lainnya semuanya tiba di area kompetisi plaza. Aturan kompetisi apoteker sederhana, siapa yang menghasilkan eliksir kualitas tertinggi dalam waktu tersingkat akan dinyatakan sebagai pemenang. Leluhur pengobatan 10 ekstremitas, yang memimpin kompetisi, mengamati kerumunan sebelum mengumumkan hadiah untuk juara pertama dan 10 teratas. Hadiah pertama kompetisi Master Surgawi adalah 3 obat surgawi berusia 20 juta tahun. Mengenai hadiah pertama, Yang Xiaotian mengabaikannya sama sekali. Di aula utama Istana Kekaisaran, semua orang mengamati pemandangan melalui cermin batu. Karena Yang Xiaotian mengenakan jubah Dewa Pengobatan Bintang 10, ia sangat mudah dikenali. Melihat ini, ekspresi sang guru surgawi menjadi gelap, bagaimana mungkin Dewa Pengobatan Bintang 10 bisa berpartisipasi dalam kompetisi apoteker. Kaisar Negeri Obat pun tersenyum getir, aku juga tak menyangka Dewa Obat Bintang 10 akan ikut serta dalam kompetisi apoteker ini. Lalu ia berkata, haruskah aku menyuruhnya mundur sekarang? Sang guru surgawi menjawab dengan serius, kali ini saja. Mulai sekarang, larang langsung peserta 10 bintang itu untuk mendaftar. Seperti apa rupa seorang bintang 10 yang berpartisipasi dalam kompetisi apoteker? Kalau sampai tersebar, pasti akan jadi bahan tertawaan di benua-benua sekitar. Ya, Tuan Guru Surgawi benar. Kaisar Negeri Obat buru-buru menjawab. Pada saat itu, leluhur pengobatan 10 ekstremitas yang memimpin kompetisi apoteker berkata, kompetisi dimulai. Saat kata-kata leluhur pengobatan 10 ekstremitas itu terucap, tiba-tiba semua murid mulai melambaikan tangan, memulai alkimia mereka. Yang Xiaotian, menatap ratusan obat surgawi di hadapannya, melambaikan satu tangan, dan semua obat surgawi terbang ke udara, menyatu menjadi naga obat. Kemudian, Yang Xiaotian memanggil api surgawi matahari bulan bersama dengan api surgawi naga biru dan 6 api surgawi agung. 6 api surgawi agung melingkari naga obat dan berputar terus-menerus. Setelah satu siklus rotasi api surgawi, naga obat berubah menjadi naga api. Dalam sekejap mata, ratusan obat surgawi menyatu, lalu memadat menjadi satu gugusan, dan mulai memancarkan gelombang aroma dan. Saat aroma dan menyebar, guntur kesengsaraan muncul di langit. Satu demi satu, guntur kesengsaraan terus-menerus menyambar. Totalnya ada 5 guntur kesengsaraan. Yang Xiaotian membubarkan guntur kesengsaraan, ramuan menyerap kekuatan guntur kesengsaraan, dan pil kualitas Kaisar 5 kesengsaraan pun terbentuk. Saat pil kualitas Kaisar 5 kesengsaraan selesai, cahaya surgawi muncul, menyatu menjadi satu sosok surgawi demi satu. Biasanya, pil kualitas Kaisar 5 kesengsaraan dapat menyatukan maksimal 5 sosok dewa. Namun, pil Yang Xiaotian, setelah membentuk 5 sosok dewa, menyatukan satu sosok dewa lagi. 6 angka. Ketika Yang Xiaotian menghabiskan pilnya, ia hanya butuh belasan napas. Pada saat itu,
di alun-alun kompetisi, sementara banyak dewa pengobatan bahkan belum memulai, semua orang menatap tercengang ke arah Yang Xiaotian, termasuk Li Xuan. Bab 1049, kami akan menyimpannya untukmu. Dahulu Li Xuan menatap kosong ke arah Yang Xiaotian, memperhatikan pil kaisar ekstrim tingkat surgawi dengan 5 bayangan dewa di depan Yang Xiaotian. Memang, bawahannya tidak berbohong, semuanya benar. Sebelumnya, di balai pengobatan, iblis tua berambut merah mengatakan bahwa pil kaisar ekstrim yang disuling sembarangan oleh Yang Xiaotian semuanya mengandung 5 atau 6 bayangan dewa. Saat itu, ia, bersama para ahli dari Sekte Master Surgawi dan Song Hui, tidak mempercayainya. Mereka semua mengira setan tua berambut merah sengaja meremehkannya. Kini, mereka tahu bahwa sesungguhnya, lawan hanya melakukan pemurnian biasa untuk menghasilkan 5 atau 6 bayangan dewa. Seluruh alun-alun tiba-tiba sunyi seperti makam. Bahkan di dalam aula besar, guru surgawi yang baru saja mengatakan untuk melarang Yang Xiaotian, peserta bintang 10, juga terkejut. 6 bayangan dewa, pil kaisar ekstrim kelas surgawi. Leluhur pengobatan jubah bintang berkata dengan gembira dari dalam aula besar, tingkat alkimia anak ini, tidak bisakah sebanding dengan tuan muda pelindung surgawi. Kaisar negeri obat tersadar dari keterkejutannya, lalu menggelengkan kepalanya, belum tentu. Tuan muda pelindung surgawi bisa memurnikan ramuan yang dilindungi para dewa. Dalam hal alkimia, dia masih belum bisa dibandingkan dengan tuan muda pelindung surgawi. Lagi pula, ramuan yang dilindungi oleh para dewa jauh lebih sulit dibuat daripada ramuan biasa dengan bayangan dewa. Sang guru surgawi merenung, meskipun anak ini tidak sebanding dengan tuan muda pelindung surgawi, dia mungkin tidak jauh di belakang. Ia kemudian berbicara dengan nada yang rumit, jika anak ini berpartisipasi dalam kompetisi apoteker di benua keos, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk masuk 3 besar. 3 teratas. Semua orang gembira. Leluhur pengobatan jubah bintang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika anak ini bisa merebut 3 besar dalam kompetisi apoteker domain kekacauan, itu akan menjadi kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi benua master surgawi kita. Domain kekacauan mencakup puluhan juta benua, yang masing-masing mengirimkan pesaing utama mereka ke benua kekacauan untuk kompetisi apoteker, yang menghasilkan 10 juta peserta. Bisa menonjol di antara 10 juta kontestan dan meraih tempat di 100 teratas akan menjadi kehormatan luar biasa bagi benua manapun, apalagi masuk 3 besar. Jika seseorang mencapai 3 teratas, benua master surgawi niscaya akan menjadi terkenal di seluruh domain kekacauan. Bagaimana dia bisa menjinakkan 6 api surgawi agung? Seru leluhur pengobatan jubah bintang, terbawa oleh kegembiraannya. Kata-kata yang tidak disengaja terdengar di telinga yang disengaja, saat sang guru surgawi menatap Yang Xiaotian melalui cermin batu, matanya menyala-nyala dengan intens. Pada saat itu, di luar alun-alun, Yang Xiaotian dengan santai melemparkan pil kaisar ekstrim ke atas piring giok untuk dievaluasi oleh leluhur pengobatan 10 ekstremitas, yang memimpin kompetisi tersebut. Leluhur pengobatan 10 ekstremitas, menatap pil kaisar ekstrim di depannya, gemetar, pil kaisar ekstrim ini adalah kelas surgawi, memadatkan 6 bayangan surgawi, sesuatu yang langka di dunia ini, diselesaikan dalam 14 tarikan napas. Perkataan leluhur pengobatan 10 ekstremitas bergema tanpa henti di atas alun-alun. Hati banyak tokoh kuat dari benua master surgawi bergetar, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Berikutnya, giliran Li Xuan dan yang lainnya untuk melakukan alkimia. Li Xuan akhirnya berhasil menciptakan pil kaisar ekstrim dengan 3 bayangan surgawi, dan meraih juara kedua. Jika ini adalah kompetisi apoteker benua master surgawi sebelumnya, prestasi dengan 2 bayangan surgawi ini pasti akan menggemparkan seluruh benua. Akan tetapi sekarang, ketika melihat pil kaisar ekstrim milik Li Xuan dengan 2 bayangan dewa, tampaknya pil itu sangat rendah. Pada akhirnya, Yang Xiaotian meraih juara pertama dalam kompetisi apoteker benua master surgawi. Leluhur pengobatan 10 ekstremitas dengan gembira menghadiahkan 3 obat dewa 20 juta tahun kepada Yang Xiaotian, lalu menyemangatinya, anak muda, bekerja keraslah. Berusahalah untuk memenangkan salah satu dari 3 posisi teratas dalam kompetisi apoteker domain chaos dan membawa kejayaan bagi benua surgawi kita. Jelas, leluhur pengobatan 10 ekstremitas, seperti kaisar negara pengobatan dan lainnya, percaya Yang Xiaotian memiliki peluang untuk memenangkan satu dari 3 tempat teratas dalam kompetisi apoteker domain kekacauan. Yang Xiaotian menerima obat surgawi itu dan mengangguk, aku bersedia. Setelah menerima hadiah dan tanda identitas yang mewakili juara pertama kompetisi apoteker master surgawi,
Yang Xiaotian meninggalkan alun-alun bersama Meng Bingsui dan beberapa orang lain, di tengah beragam tatapan orang banyak. Yang Xiaotian pergi, dan berbagai murid dari faksi yang berbeda juga pergi. Malam itu, di dalam rumah besar Sekte Master Surgawi, Sang Master Surgawi duduk di atas aula besar, diapit oleh banyak leluhur Sekte Master Surgawi. Apakah identitas pemuda ini sudah diketahui? Tanya Sang Guru Surgawi kepada hadirin. Belum, seorang leluhur Sekte Master Surgawi berdiri dan berkata dengan hormat, kami hanya tahu dia menyebut dirinya Tuan Long. Dia menggunakan nama Tuan Long saat mendaftar kontes apoteker. Kami masih menyelidiki nama aslinya. Dia pasti ada hubungannya dengan Sekte Iblis Hantu. Peristiwa yang terjadi di balai pengobatan beberapa hari sebelumnya kemudian dilaporkan kepada Guru Surgawi. Sementara itu, Yang Xiaotian sedang berkultivasi di rumah besar Sekte Hantu Iblis di ibu kota Kekaisaran ketika 4 setan di bawah dukun itu datang dan menyebutkan orang-orang dari Sekte Master Surgawi telah tiba, mengikuti perintah Master Surgawi untuk menemuinya. Tuan Surgawi ingin bertemu denganku. Yang Xiaotian terkejut. Baik, Tuan Muda, haruskah aku mengusir mereka? Usul setan keempat dari kelompok dukun itu. Tidak perlu. Yang Xiaotian berdiri dan kemudian, bersama keempat iblis itu, keluar dari istana. Awalnya, ia berencana mengunjungi Sekte Master Surgawi beberapa hari lagi untuk mengunjungi mereka, tetapi pertemuan sebelumnya tidak berbahaya. Namun, ia penasaran dengan apa yang diinginkan Master Surgawi darinya. Di bawah pengawalan sejumlah ahli dari Sekte Master Surgawi, Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di rumah besar Sekte Master Surgawi. Namun, sebelum mereka masuk, seorang leluhur dari Sekte Master Surgawi mengingatkan Yang Xiaotian, saat kau bertemu dengan Tuan Master Surgawi, berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakanmu. Jangan sampai Tuan Surgawi tidak senang. Watak Tuan Surgawi Master tidak menyenangkan. Mendengar hal ini, iblis keempat dari kelompok dukun itu terkekeh, amarah kami juga tidak terlalu menyenangkan. Leluhur Sekte Master Surgawi mengerutkan kening mendengar ini, aku sudah mengatakan semua yang ku bisa. Jika kau membuat Tuan Master Surgawi tidak senang, tak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu. Kemudian dia memimpin Yang Xiaotian dan kelompoknya memasuki rumah besar itu. Namun, ketika mereka sampai di aula utama rumah besar itu, para leluhur Sekte Master Surgawi menghentikan keempat iblis itu, berkata, Tuan Master Surgawi hanya ingin bertemu dengan guru kalian. Kalian berempat, tunggu di luar. Ini jelas berarti bahwa keempat setan itu tidak cukup bergengsi untuk bertemu dengan guru surgawi mereka. Iblis keempat mengangkat alisnya, tetapi pada saat itu, suara guru surgawi terdengar dari dalam aula, biarkan mereka semua masuk. Leluhur Sekte Master Surgawi lalu mengizinkan keempat setan itu melanjutkan perjalanan. Setelah Yang Xiaotian beserta rombongan memasuki aula besar, mereka melihat sang guru surgawi duduk di kursi utama, sementara di sepanjang aula tersebut terdapat sekitar 100 leluhur Sekte Guru Surgawi. Saat beberapa leluhur dari Sekte Master Surgawi memimpin Yang Xiaotian dan kelompoknya menuju Master Surgawi, perasaan yang didapat Yang Xiaotian mirip dengan tahanan yang dikawal. Sesampainya di tengah aula besar, para leluhur itu berdiri dengan hormat dan berseru kepada sang guru surgawi, Tuan Guru Surgawi, orang itu telah dibawa. Melihat Yang Xiaotian dan kelompoknya masih berdiri, salah satu leluhur Sekte Master Surgawi berkata dengan tegas, Anda telah melihat Tuan Master Surgawi. Mengapa Anda tidak berlutut untuk memberi hormat? Sang guru surgawi melambaikan tangannya, berkata, tidak perlu banyak formalitas. Kemudian, beliau menyapa Yang Xiaotian, selamat, sahabat muda, atas keberhasilan meraih juara pertama dalam kontes apoteker benua guru surgawi kita. Hari ini, aku memanggilmu ke sini tanpa tujuan lain. Kuharap kau bisa mewakili Sekte Master Surgawi di kontes apoteker Domain Chaos. Sebagai murid Sekte Master Surgawimu dalam kontes apoteker Domain Chaos. Yang Xiaotian bertanya dengan tenang. Benar, kata guru surgawi dengan sungguh-sungguh. Jika kau memenangkan tempat ketiga, hadiah tempat ketiga tersebut mencakup 2 obat surgawi 40 juta tahun. Mengingat tingkat kultivasimu saat ini, kau tidak dapat memurnikan dan mengasimilasinya, jadi Sekte Guru Surgawi kami akan menjaganya untukmu. Kami juga akan melindungi 2 vena roh kekacauan tingkat rendah, hadiah tambahan untuk tempat ketiga. Menjaga. Makna dari perkataan Sang Guru Surgawi tidak diragukan lagi adalah bahwa semua hadiah yang dimenangkan Yang Xiaotian harus diserahkan kepada Sekte Sang Guru Surgawi. Bab 1050 Supreme Line. Mendengar bahwa Yang Xiaotian tidak hanya harus berpartisipasi dalam kompetisi sebagai murid Sekte Master Surgawi,
tetapi juga harus menyerahkan semua hadiah kepada Sekte Master Surgawi. Keempat anggota Sekte Gosvian langsung murka. Namun, Yang Xiaotian mengangkat tangannya untuk menghentikan keempatnya. Yang Xiaotian menatap guru surgawi yang duduk di kursi tinggi dengan tenang. Maksudmu, aku harus menyerahkan semua hadiah kepada Sekte Guru Surgawi. Dan jika aku menang juara pertama, aku juga harus menyerahkan api surgawi kekacauan kepada Sekte Master Surgawi. Sang guru surgawi memandang Yang Xiaotian dengan puas. Asalkan kau mengerti, itu bagus. Ya, jika kau mendapat juara pertama, kau akan menyerahkan api surgawi kekacauan, obat surgawi sejuta tahun, dan vena surgawi kekacauan kelas menengah kepada Sekte Guru Surgawi kami. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, mengingat level alkimiamu, masih sangat sulit untuk memenangkan tempat pertama di Chaos Domain, karena kamu tidak akan bisa mengalahkan Tuan Muda Pelindung Surgawi. Tingkat alkimia Tuan Muda Pelindung Surgawi berada di luar imajinasimu. Saya menerima kabar bahwa dia telah berhasil membuat 13 ramuan yang diberkati oleh para dewa. Mendengar ini, Yang Xiaotian tertawa. Jadi, aku berkompetisi sebagai murid Sekte Master Surgawi, dan memberikan semua hadiahnya kepadamu, apa keuntungan yang akan kuterima jika kehormatan dan hadiahnya semua jatuh ke tangan Sekte Master Surgawi? Pada saat itu, seorang tetua bersama Li Xuan di balai pengobatan tertawa mengejek. Manfaat apa lagi yang masih kau inginkan? Ini adalah keberuntungan seumur hidupmu untuk diizinkan berkompetisi sebagai murid Sekte Guru Surgawi kami. Sang Guru Surgawi mengangkat tangannya untuk menghentikan tetua itu dan menatap Yang Xiaotian. Aku tahu hubunganmu dengan Sekte Iblis Hantu sangat erat, tetapi di hadapanku, Sekte Iblis Hantu tidak akan mampu melindungimu. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah eliksir dan melemparkannya ke tanah di depan Yang Xiaotian. Telan eliksir ini sekarang. Apa eliksir ini? Tidak perlu dijelaskan lagi. Kau belum berlutut untuk berterima kasih pada kami. Tetua Sekte Master Surgawi menatap Yang Xiaotian dengan dingin. Melihat eliksir berguling-guling di tanah, mengumpulkan sedikit debu, Yang Xiaotian tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak eliksir, menghentikan pergerakannya. Kemudian, dia menekan lebih keras dengan kakinya, menghancurkan eliksir itu berkeping-keping. Yang Xiaotian menatap guru surgawi yang terkejut. Jika kau berlutut di hadapanku sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Semua tetua Sekte Master Surgawi menatap Yang Xiaotian dengan takjub. Sang guru surgawi mulai tertawa terbahak-bahak, tawanya menyebabkan pasir dan debu berjatuhan dari langit-langit aula. Matanya dipenuhi niat mematikan, ia menggeram, "Nak, kau pikir aku ragu untuk menghancurkanmu?" Sambil berbicara, ia tiba-tiba mengayunkan cakarnya ke arah Yang Xiaotian dari kehampaan. Tapi tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aura yang sangat kuat meletus dari sang guru surgawi, dan cakar raksasa kemasan menggapai kepala Yang Xiaotian. Namun, sebelum cakar emas itu mencapai Yang Xiaotian, tiba-tiba, tetua Sekte Hantu Iblis berteriak, "Turun ke sini." Seketika, bumi berguncang dan seluruh rumah besar itu seakan-akan meledak, kekuatan mengerikan berubah menjadi gelombang kejut. Semua tetua Sekte Master Surgawi terpental oleh ledakan dahsyat itu, dan cakar emasnya pun terpental. Duduk di singgasananya, Master Surgawi yang agung itu merasa seolah-olah dihantam oleh kekuatan yang luar biasa dahsyat. Tubuhnya menghantam singgasana di belakangnya, baik dia maupun singgasananya terpental. Sang guru surgawi diledakkan hingga tembus melalui atap aula besar. Pemimpin Sekte Hantu Iblis mencengkeram dengan satu tangan, dengan ganas menarik sang guru surgawi turun dari langit. Master Surgawi yang pertama kali diledakkan menghantam lantai aula besar. Suara benturan keras bergema saat lantai terhempas hingga terbuka, menciptakan kawah besar berbentuk manusia, mirip seperti saat putra penguasa kota Kaisar Hitam tergeletak di tanah, sang guru surgawi terbaring di dalam kawah berbentuk manusia itu. Pasir dan debu menutupi wajahnya, memenuhi mulutnya, dan melapisi tubuhnya. Debu dari tanah yang hancur terus-menerus menyerbu tenggorokan dan lubang hidungnya. Darah bercampur pasir dan tanah, sulit membedakan mana tanah dan mana pasir. Kelompok leluhur Sekte Master Surgawi yang baru saja terlempar ke udara tercengang oleh pemandangan Master Surgawi yang terbaring di lubang berbentuk manusia di tanah. Leluhur Sekte Master Surgawi, yang baru saja membuat Yang Xiaotian berlutut untuk berterima kasih padanya, bibirnya bergetar tak terkendali. Ini tidak mungkin. Dia gemetar. Penatua Wu dari Sekte Hantu Iblis meraihnya dengan satu tangan dan membawanya ke depan, matanya penuh dengan ki iblis saat dia menatapnya,
apa yang tidak mungkin. Leluhur Sekte Master Surgawi, yang berhadapan dengan Tetua Wu yang ketakutan dan diselimuti ki iblis, hampir mati lemas. Melihat hal itu, Tetua Wu langsung membantingnya ke tanah. Leluhur Sekte Master Surgawi berbaring di dasar lubang, lebih banyak menghembuskan napas daripada menghembuskannya. Yang Xiaotian tidak melihat ke arah leluhur Sekte Master Surgawi, sebaliknya dia mendekati Master Surgawi, yang baru saja menuntut agar semua hadiah diberikan kepadanya untuk diamankan oleh Sekte Master Surgawi, pusat kekuatan nomor 1 di benua Master Surgawi. Sang Guru Surgawi berusaha keras mengangkat kepalanya dan menatap Tetua Wu dari Sekte Iblis Hantu di samping Yang Xiaotian dengan ketakutan. Siapa kau? Namun, Penatua Wu tiba-tiba membanting telapak tangannya, aku adalah leluhurmu. Dengan suara keras, Sang Guru Surgawi terbanting ke dalam tanah bagaikan seekor katak yang pipih. Sang Guru Surgawi merasa seakan-akan seluruh tubuhnya hancur, rasa sakitnya membuat inderanya mati rasa. Penatua Wu kemudian menariknya keluar dari kedalaman bumi. Melihat Sang Guru Surgawi yang berlumuran tanah dan darah, yang tak dapat dikenali lagi, Yang Xiaotian berkata, jangan khawatir, aku tak akan membiarkanmu mati begitu saja. Dia lalu memberi isyarat kepada Tetua Wu. Memahami isyarat itu, Penatua Wu dengan kuat menggunakan tangan cakar naga, meraih langsung ke dada berotot Sang Guru Surgawi. Dengan desisan, otot dada Sang Guru Surgawi terkoyak paksa, gelombang ki iblis yang mengerikan terus-menerus menyambar ke dalam tubuhnya, terasa bagai diserbu ribuan iblis dan digerogoti cacing-cacing saat Sang Guru Surgawi berteriak tanpa henti. Menyaksikan Sang Guru Surgawi dicengkeram secara mengerikan oleh Tetua Wu, sambil berteriak kesakitan, wajah para leluhur Sekte Guru Surgawi yang banyak berubah pucat, namun tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Sang Guru Surgawi sudah berada pada tahap akhir dari lapisan pertama tertinggi, bahkan dia tidak berdaya di hadapan Tetua Wu, apalagi mereka. Terutama para leluhur perempuan yang menyaksikan tangan cakar naga tangguh milik Penatua Wu tidak berani maju ke depan. Pada saat itu, Li Xuan dan para ahli lainnya dari Sekte Master Surgawi, setelah mendengar berita tersebut, bergegas ke aula dan tercengang oleh situasi di dalam. Yang Xiaotian mengeluarkan setumpuk besar eliksir, raut wajahnya dingin saat menatap leluhur Sekte Master Surgawi. Aku punya beberapa eliksir di sini yang bisa meningkatkan kultivasi, kalian masing-masing minumlah satu. Sambil berkata demikian, ia melambaikan tangannya dan sebuah eliksir muncul di hadapan mereka. Meningkatkan budidaya. Saya akan percaya itu jika babi bisa terbang. Budidaya masih terus ditingkatkan. Namun, kelompok leluhur Sekte Master Surgawi hanya berani bergumam dalam hati. Semua orang memandangi pil-pil yang cemerlang dan menggoda itu, yang tertutupi debu dari tanah, wajah mereka tak sedap dipandang. Masih belajar berlutut dan bersyukur atas belas kasihan. Iblis tertua kedua dari 4 iblis Sekte Hantu memandang mereka saat aura puncak Ordo ke-10 tertinggi tingkat menengah memancar darinya. Kelompok leluhur Sekte Master Surgawi begitu dibombardir hingga mereka bersujud, menatap sesepuh Sekte Iblis Hantu tertua kedua dengan ketakutan, yang maha tinggi lainnya. Bahkan Li Xuan dan yang lainnya yang baru tiba dibombardir hingga sujud. Pada saat itu, Tetua Wu dari Sekte Hantu Iblis tiba-tiba menggunakan tangan cakar naga lagi, mencengkeram dada Sang Guru Surgawi, sambil mengeluarkan suara yang keras.